The Strongest System, Bab 701, apakah Anda melihat seseorang meniupkan udara ke sapi? Guru yang terhormat, apa yang terjadi denganmu? Tiba-tiba, Lin Fan menjadi sedikit khawatir saat melihat Feng Qingzi terbaring di tanah. Murid, Tuan di sini telah terserang penyakit yang membuat seseorang tidak dapat hidup tanpa cincin penyimpanan. Saya pikir sebaiknya Anda mengembalikan cincin penyimpanan itu kepada tuanmu di sini. Feng Qingzi berkata dengan susah payah, lalu menutup matanya dan pingsan. Ini buruk, biksu botak. Cepat bantu guruku yang terhormat dengan CPR mulut ke mulut. Lin Fan tersentak kaget. Sialan, orang tua yang licik ini masih bertingkah di saat seperti ini. Hah, dermawan, kamu pasti bercanda dengan biksu malang ini, kan? Wajah pendeta Sakya terkejut, memikirkan bahwa orang seperti dirinya harus memberikan CPR kepada orang tua. Bagaimana jika kabar ini tersebar ke seluruh dunia? Kenapa kamu masih membuang-buang waktu? Menjadi seseorang dari ras Buddha, bukankah kamu seharusnya dipenuhi dengan belas kasih? Menyelamatkan nyawa lebih penting daripada membangun pagoda 7 lantai. Cepat, Lin Fan melanjutkan. Dermawan, mohon maafkan biksu malang ini karena tidak dapat mengabulkan permintaan itu. Jawab pendeta Sakya dengan tatapan sedih. Tidak peduli apa, dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Cepat dan berikan CPR pada guruku yang terhormat. Setelah kamu menghidupkannya kembali, aku akan memberimu beberapa harta karun di ring penyimpanan. Lin Fan menambahkan. Dermawan, apakah kamu sungguh-sungguh? Saat pendeta Sakya mendengar persyaratan tersebut, dia sangat gembira saat dia menggandakannya. Tentu saja, benar-benar nyata, kata Lin Fan. Baik, kalau begitu, inilah biksu malang ini. Seperti kata pepatah, menyelamatkan nyawa mengalahkan membangun pagoda 7 lantai. Jika saya tidak masuk neraka, siapa lagi? Terlebih lagi, fakta bahwa saya dapat membebaskan senior Feng Qingzi di sini dari kesalahannya siksaan adalah nasib bagi beku malang ini. Tanpa ragu-ragu, pendeta Sakya segera membungkuk dan siap memberikan CPR pada Feng Qingzi. Saat Lin Fan melihat ini, dia tidak bisa menahan nafas. Brengsek, benar-benar biksu botak yang rakus. Sepertinya harta adalah satu-satunya hal yang bisa membuat hatinya goyah. Saat Feng Qingzi merasakan hembusan udara datang ke arahnya, matanya tersentak terbuka lebar saat dia menjawab dengan nada sugestif. Ah, muridku sayang. Kamu memang muridku tersayang. Terima kasih atas pujiannya, guru terhormat. Menyelamatkan guru terhormat saya adalah tugas saya sebagai murid. Ekspresi Lin Fan tidak berubah sama sekali saat dia menjawab dengan benar. Persetan ini, rencananya tidak pernah berakhir. Apa yang terjadi akan kembali terjadi. Jadi bagaimana jika dia ditipu sebelumnya? Orang yang mampu bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang sesungguhnya. Akan selalu ada gunung yang lebih tinggi dari yang lain. Setiap generasi akan menggantikan generasi sebelumnya. Jadi bagaimana jika dia memiliki lebih banyak pengalaman daripada milik Anda? Pada akhirnya, bukankah dia masih dikalahkan oleh Youth Truly juga? Lin Fan tidak berpikir bahwa dia mendapat banyak kerugian dari pertukaran ini. Dia tidak hanya mendapat dukungan gratis, dia bahkan mengambil 2 cincin penyimpanan. Waktu yang tepat, dia benar-benar mendapat banyak waktu. Adapun Feng Qingzi, dia selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hal ini. Namun, dia tidak bisa memahami apa itu. Ayo pergi. Terhadap muridnya ini, Feng Qingzi merasa dia tidak bisa lagi menggunakan hatinya untuk berkomunikasi dengannya. Dia harus menemukan peluang bagus untuk mendapatkan kembali cincin penyimpanan itu suatu hari nanti. Lin Fan tidak tahu kemana tujuan mereka saat ini. Namun, dia masih tersiram dalam kebahagiaannya. Dermawan, bagaimana dengan harta yang telah kamu janjikan pada biksu malang ini sebelumnya? Pikiran pendeta Sakya tertuju pada harta karun di dalam ring penyimpanan itu. Oleh karena itu, dia menyenggol bahu Lin Fan dan bertanya. Hush, lebih lembut. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu kalah dengan mengikutiku? Lin Fan melirik pendeta Sakya dengan pelan dan penuh pengertian. Itu bagus. Dengan itu, biksu malang ini bisa memiliki ketenangan pikiran sekarang. Pendeta Sakya merasa usahanya tidak sia-sia. Meskipun perjalanannya penuh gejolak, dia tetap mendapat manfaat dari ini. Melewati kehampaan, Lin Fan menyadari bahwa kekuatan tuan murahannya ini benar-benar sangat dalam.
Kecepatan mereka melintasi kehampaan itu terlalu cepat. Awalnya, Lin Fan berpikir bahwa kecepatan dia melakukan perjalanan melalui kehampaan sudah cukup menantang. Namun, dibandingkan dengan tuannya ini, dia menyadari bahwa kecepatannya bahkan tidak sampai 1% pun. Pak Tua, kemana tujuan kita sekarang? Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Murid, mulai sekarang, kamu sudah mengetahui nilai-nilai hormat setelah menjadikanku sebagai gurumu. Kamu harus menyebut orang tua ini sebagai guru terhormat. Nada bicara Feng Qingzi serius seolah-olah dia sedang memberi ceramah pada Lin Fan. Baiklah kalau begitu, guru yang terhormat. Lin Fan menjawab tanpa daya. Saat ini, guru akan membawamu ke tempat penjagaan. Ada banyak orang jenius di sana dan itu adalah tempat perlindungan terakhir dan harapan bagi makhluk dari ribuan ras. Jawab Feng Qingzi. Harapan terakhir. Lin Fan sedikit terkejut. Namun, dia mengerti setelah beberapa saat. Dunia suci kuno adalah tempat yang sangat luas. Jika makhluk dari ribuan ras dapat bertahan selama ini, mereka pasti punya cara untuk melakukannya sendiri. Segala sesuatu yang dia saksikan saat ini mirip dengan pasir yang berserakan. Jika mereka ingin menggulingkan ras kuno begitu saja tanpa sedikit pun persatuan, itu pasti mimpi yang bodoh. Ada 4 tempat penjagaan di dunia suci kuno. Guru di sini adalah penjaga di sekitar wilayah yang diatur oleh distrik kejam dan suci. Feng Qingzi berkata dengan suara rendah. Tempat yang dijaga adalah tempat teraman di seluruh dunia suci kuno. Di dalam setiap tempat yang dijaga, hanya ada 1 juta makhluk hidup. Jika melebihi jumlah itu, mereka secara otomatis akan disingkirkan. Hah, tak disangka ada tempat luar biasa di dunia suci kuno. Senior, mungkinkah ini surga yang telah kamu buka? Pendeta Sakya bertanya dengan bingung. Hal ini tidak disebutkan dalam catatan ras Buddha. Tidak, ini adalah tempat yang terbentuk secara alami. Itu juga berasal dari dasar keseimbangan kehidupan antar dunia. Jawab Feng Qingzi. Tempat yang dijaga ini adalah tempat yang tidak bisa dimasuki oleh makhluk-makhluk ras kuno. Bahkan jika itu adalah makhluk tertinggi dari ras kuno, mereka juga tidak bisa melakukannya. Hal ini karena terdapat hubungan rumit antara penjaga dan yang maha tinggi. Makhluk dari ras kuno. Hubungan rumit seperti apa? Lin Fan bertanya. Feng Qingzi memandang ke arah Lin Fan perlahan sebelum melanjutkan, ras kuno tidak akan pernah mengganggu masalah apapun di tempat penjagaan, dan mereka juga tidak akan pernah menyerangnya. Namun, penjaga tidak diperbolehkan mencampuri masalah makhluk hidup, dari ribuan ras di luar sana juga. Oleh karena itu, kami hanya bisa mengembangkan bakat secara perlahan sambil memberikan darah baru untuk ribuan ras di luar sana. Kenapa kamu tidak bisa ikut campur? Lin Fan tidak dapat memahami maksud di balik perjanjian ini. Itu karena jika kita ikut campur, makhluk tertinggi dari ras kuno akan muncul bersama-sama. Dengan mudah, mereka dapat dengan mudah memusnahkan semua makhluk dari ribuan ras. Pada saat yang sama, hal ini juga berlaku untuk keempat penjaga, juga. Selain makhluk tertinggi, setiap makhluk ras kuno yang terakhir akan dimusnahkan. Dengan penjelasan ini, Lin Fan akhirnya memahami masalahnya. Ini sama dengan dunia asalnya sebelumnya. Setiap negara memiliki kekuatan nuklirnya sendiri. Namun, ada perjanjian bahwa tidak peduli seberapa kerasnya mereka ingin bertarung, mereka tidak boleh menggunakannya. Lagi pula, begitu tenaga nuklir diaktifkan, semuanya akan musnah. Dalam hal ini, makhluk tertinggi dan gurunya yang terhormat adalah senjata nuklirnya. Saat mereka menyerang, itu akan menjadi tragedi di mana tidak ada seorang pun yang bisa bertahan. Guru yang terhormat, 8 makhluk tertinggi dari ras kuno adalah makhluk kuat tingkat surgawi ilahi tingkat 10, tingkat dewa abadi. Bagaimana dengan kita dari ribuan ras? Berapa banyak makhluk surgawi tingkat 10, tingkat dewa abadi yang kita miliki? 4. Jawab Feng Qingzi. Tidak mungkin, kan? Aku telah melihat banyak makhluk kuat di alam dewa abadi. Lin Fan sendiri telah menaklukkan 10 makhluk dewa abadi sendirian. Bagaimana mungkin hanya ada 4? Murid, semua yang telah kau lihat bukanlah makhluk yang menyatakan dewa abadi yang sejati. Mereka hanya sampai di sana dalam hal kekuatan dan keadaan itu sendiri. Ini adalah makhluk yang menyatakan dewa abadi Sudo. Namun, dewa abadi yang sejati menyatakan makhluk harus mendapatkan kursi dewa abadi dari surga. Namun,
jumlah kursi Dewa Abadi yang diperbolehkan di dunia selalu tetap. Namun, ada kemungkinan yang tidak kita ketahui. Dan, tuanmu di sini hanya mencari kemungkinan yang dapat menghancurkan kita melalui takdir pertemuan kita ini, kata Feng Qingxi. Berdasarkan suara guruku yang terhormat, kemungkinan untuk menerobos takdir pertemuan ini adalah aku. Lin Fan menjawab dengan dingin. Murid, ya, tuan yang terhormat. Langit masih cerah. Bisakah kamu berhenti melamun sekarang? Feng Qingxi bertanya. Astaga, guru yang terhormat, jika bukan saya, siapa lagi yang bisa melakukannya? Lin Fan sedikit marah saat ini. Mengingat potensinya yang tak tertandingi, bagaimana mungkin bukan dia? Dia adalah wanita yang kuat. Meskipun dia tidak mendapatkan kursi Dewa Abadi dari surga, kekuatan tempurnya tak tertandingi. Karena itu, bahkan ras kuno pun mengalami banyak kesulitan dalam menghadapinya. Hanya saja, mari kita tidak membicarakan hal itu untuk saat ini. Feng Qingxi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan yang terhormat, apakah yang Anda bicarakan tentang permaisuri air api? Tiba-tiba, Lin Fan memikirkan wanita jalang mesum itu. Murid, bagaimana kamu tahu tentang dia? Oh, itu karena dia adalah simpananku. Lin Fan berkata seolah itu semua wajar. Murid, ya, Lin Fan bingung. Dapatkah Anda melihat seorang pria di depan meniupkan udara ke arah seekor sapi? Feng Qingxi merasa muridnya ini menjadi terlalu tidak bisa diandalkan. Astaga, tuan yang terhormat, menurut Anda saya tidak membunyikan klakson, bukan? Ah, baguslah kalau kamu mengerti maksudnya. Baiklah, kita sudah sampai. Dermawan, aku tertidur karena bualanmu. Pendeta Sakya terbangun sambil mengucek matanya. Lin Fan, babak 702, tempat yang dijaga. Senior, apakah ini tempat penjagaan? Pendeta Sakya memandang ke puncak gunung besar di depan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kegirangan. Lin Fan melihatnya. Dia tidak tahu dari mana puncak gunung itu dimulai, tetapi puncak gunung itu sangat luas dan tanpa batas. Dari atas ke bawah, ki makhluk hidup mengalir melintasi surga. Terbukti, tempat ini telah berubah menjadi tempat yang sangat berharga. Di tempat di mana banyak makhluk hidup hadir, seiring berjalannya waktu, ki makhluk hidup akan terbentuk secara alami. Dan, karena tidak ada peperangan dan konflik yang terjadi di tempat ini, auranya pun semakin semarak seperti matahari tengah hari. Dunia suci kuno dikuasai oleh 8 makhluk tertinggi. Dengan demikian, terdapat 4 tempat penjagaan. Masing-masing tempat penjagaan dibentuk di persimpangan 2 distrik yang diperintah oleh ras makhluk tertinggi kuno. Nanti, aku akan mengirimmu teman-teman. Segalanya setelah itu tergantung pada dirimu sendiri, kata Feng Qingxi. Astaga, guru yang terhormat, Anda tidak akan mengurus kami lagi. Lin Fan berbalik dan bertanya dengan kaget. Mereka baru saja mencapai tempat ini, dan lelaki tua ini siap untuk membagikan mereka ke hutan belantara tanpa mempedulikan mereka sama sekali. Tidak peduli apa, dia adalah murid dari orang tua ini. Di manakah di dunia ini ada guru lain yang berperilaku seperti ini? Benar, senior, kamu tidak bisa melakukan itu. Sekarang dia berada di tempat yang tidak diketahui. Pendeta Sakya mulai merasa gelisah. Feng Qingxi memandang mereka berdua dan tersenyum tenang, kamu ingin aku menjagamu. Tentu, tapi muridku sayang, kamu harus mengembalikan kedua cincin penyimpanan itu kepada tuanmu. Lin Fan bertukar pandang dengan pendeta Sakya. Seperti kata pepatah, sang master hanya bisa menginisiasi muridnya, tapi bagaimana dia menjalaninya akan bergantung pada kultivasinya sendiri. Era macam apa ini? Ini adalah era di mana setiap orang harus bergantung pada diri mereka sendiri. Bagaimana kita bisa bergantung pada orang lain untuk hal ini? Tolong, tidakkah kamu setuju denganku, biksu botak? Bagaimana Lin Fan sanggup berpisah dengan kedua cincin penyimpanan itu? Jika dia benar-benar harus membuat pilihan, maka dia pasti akan memilih 2 cincin penyimpanan ini daripada yang lainnya. Mengingat status orang tua ini, nilai harta karun di dalam cincin penyimpanan pasti sangat tinggi. Bagaimanapun, dia telah mencapai posisinya saat ini selangkah demi selangkah, tanpa bimbingan siapapun setelah bertahun-tahun. Dia yakin bahwa dia masih akan maju lebih jauh meskipun hal itu tetap terjadi di masa depan. Dermawan Lin benar, segalanya harus bergantung pada perbuatan kita sendiri.
Pendeta Sakya menganggukkan kepalanya tanpa ragu sama sekali. Bagaimanapun, dia memiliki bagian dari harta karun di dalam ring penyimpanan. Jika Feng Qingzi mengambilnya kembali, dia tidak akan punya apa-apa sama sekali. Feng Qingzi memandang mereka berdua dan merasa jengkel di dalam hatinya. Ini adalah sekelompok binatang buas. Hal ini terutama terjadi pada muridnya itu. Orang itu bisa dibilang adalah jet tempur berdarah dari seluruh pasukan monster. Lupakan saja kalau begitu. Ini adalah 2 token di sini. Kalian sebaiknya menyimpannya dengan baik. Tanpa 2 token ini, kalian berdua tidak akan bisa memasuki tempat ini. Feng Qingzi menyibakkan jubahnya ke samping. Dari mereka, 2 token seukuran ibu jari menyatu ke dalam tubuh Lin Fan dan Pendeta Sakya. Tiba-tiba, ada perasaan seolah darah dan denyut nadi mereka saling berhubungan. Pada saat Lin Fan kembali sadar, Feng Qingzi sudah lama meninggalkan tempat itu. Kemana perginya senior? Pendeta Sakya bertanya dengan bingung. Mungkin dia sakit perut dan pergi ke toilet. Lin Fan merasa sangat baik saat ini. Dia benar-benar mendapat banyak uang kali ini. Dermawan, apakah sudah waktunya kita membagi jarahannya sekarang? Pikiran tentang harta karun di dalam ring penyimpanan telah mengganggu pikiran Pendeta Sakya sepanjang waktu. Dia menjadi sedikit tidak sabar sekarang. Apa yang membuatmu cemas? Masuklah ke tempat penjagaan ini untuk melihat-lihat dulu. Ayo pergi. Memberi isyarat dengan tangannya, Lin Fan terbang menuju puncak gunung raksasa itu. Penghalang cahaya berkilauan meliputi seluruh puncak gunung ini. Ada simbol rahasia yang berkedip-kedip di layar cahaya yang tampak sangat misterius. Seolah-olah mereka sendiri terhubung dengan surga. Saat Lin Fan dan Pendeta Sakya melakukan kontak dengan layar cahaya, mereka langsung tersedot. Sungguh luar biasa, iya. Ketika layar cahaya menyinari tubuh mereka, itu seperti aliran air yang melewati mereka. Itu lembut dan halus, tanpa hambatan apapun. Setelah mereka memasuki layar cahaya, pemandangan yang menunggu mereka sungguh berbeda. Tidak kusangka akan ada tempat seperti itu di dunia suci kuno. Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Pendeta Sakya mulai bergumam pada dirinya sendiri. Aku rasa eselon atas ras Buddha kalian pasti menyembunyikan fakta ini dari kalian. Jangan sampai kalian memutuskan untuk mengkhianati dan melarikan diri dari mereka saat kalian mengetahui tentang tempat suci di dunia suci kuno, kata Lin Fan. Dermawan, kata-katamu sangat masuk akal sehingga biksu malang ini bahkan tidak tahu bagaimana membantahnya lagi. Sekarang harta karun itu ada di tangan Lin Fan, Pendeta Sakya bersiap untuk mengikuti keinginan dan keinginan Lin Fan untuk mendapatkan bagian dari harta rampasan tersebut. Puncak gunung itu sangat besar saat berputar ke atas. Ada total 9 lapisan di puncak gunung. Masing-masing dari mereka memiliki rumah yang dibangun di mana-mana dan ramai dengan kehidupan dan suara. Bagi Lin Fan dan Pendeta Sakya, ini adalah tempat yang luar biasa. Sejak dia memasuki dunia suci kuno, Lin Fan belum pernah melihat tempat seramai ini. Dan saat Lin Fan dan Pendeta Sakya sedang memeriksa tempat itu, mereka mendapati diri mereka dikelilingi oleh sekelompok orang. Hai, apakah kalian berdua ingin bergabung dengan Torrential Party kami dan menyelesaikan misi bersama untuk mendapatkan poin kontribusi? Dari sana, kita akan mencapai puncak kehidupan. Seorang gemuk dengan 2 pedang panjang tergantung di belakang punggungnya berseri-seri cerah ke arah Lin Fan dan Pendeta Sakya. Hei, 2 pria cantik ini, maukah kalian bergabung dengan pesta kakakmu di sini? Ada banyak gadis cantik di pesta kakakmu di sini. Seorang gadis berwajah jahat yang nafasnya sangat harum mengelilingi Lin Fan. Pendeta Sakya melantunkan beberapa sutra Buddha. Namun, tatapannya tanpa sadar akan bergerak ke arah dada gadis yang tampak jahat itu, karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya juga. Mereka sangat besar. Karena tidak dapat menahan diri, Pendeta Sakya bergumam pelan. Namun, dia segera sadar setelah dia menutup matanya. Hei, saudara-saudara, bergabunglah dengan partai tak terbatas kita. Kita bisa membunuh makhluk-makhluk ras kuno bersama-sama dan mendapatkan poin kontribusi untuk ditukar dengan beberapa seni bela diri tiada taraf. Mari kita menjadi makhluk yang sangat kuat sejak saat itu. Manfaat dari partai tak terbatas kita luar biasa. Anda tidak hanya dapat menikmati ikan dan daging setiap kali makan, kami bahkan menyediakan pil yang Anda butuhkan untuk budidaya.
Bergabunglah dengan kami. Kami punya ras ahli senjata kuno di sini. Juga, kami punya master formasi. Jangan lewatkan ini. Lin Fan dibuat takut oleh sekelompok orang di sana dan menyeret biksu botak itu untuk segera melarikan diri. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kenapa ini terlihat seperti pameran rekrutmen atau semacamnya? Dermawan, tempat ini terlalu menakutkan. Ombaknya terlalu bergejolak. Pendeta Sakya tersentak. Biksu botak, tak disangka kau adalah biksu botak yang mesum. Apakah dada cewek itu sangat besar? Lin Fan bertanya. Ya, mereka sama kuatnya dengan lautan luas dan dapat mencakup semua yang ada di dalamnya. Yang Mulia Sakya memuji. Dan pada saat ini, diskusi mulai terjadi di dalam kelompok. Pesta penyegelan surga telah kembali. Kali ini, kelompok penyegel surga telah menerima misi tingkat rendah tingkat surga. Menyelesaikannya akan menghasilkan 100.000 poin kontribusi penuh. Terlalu kuat. Kelompok penyegel surga terlalu kuat. Tak disangka mereka bahkan bisa menyelesaikan misi sesulit itu. Pada saat ini, seberkas cahaya terang muncul. Tangguh dan agung, sosok dengan aura tajam muncul di lapangan umum. Pemimpin mereka semua adalah seorang pria yang anggun dan tenang. Memiliki wajah yang cantik, dia menatap dingin pada massa, lalu berjalan melewati mereka tanpa memandang mereka lagi. Ah, teman-teman, coba lihat. Mereka berhasil menangkap 3 ahli senjata dari ras kuno. Kuat. Mereka benar-benar kuat. Aku ingin tahu apakah partai penyegel surga masih merekrut siapapun saat ini. Jika kita bisa bergabung dengan partai mereka, kita pasti akan mencapai puncak kehidupan kita. Sebaiknya kau berhenti bermimpi. Persyaratan masuk untuk pesta penyegelan surga adalah tingkat surgawi tingkat 5. Apakah kau sudah mencapainya? Hais, aku hanya sedikit melenceng dari itu. Dermawan. Orang-orang ini perkasa. Sepertinya biksu malang ini pernah menjadi katak di dalam sumur di masa lalu. Melihat pesta itu, Pendeta Sakya menghela nafas dan meratap. Mereka biasa-biasa saja, menurutku. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Baginya, hal-hal itu tidak berarti apa-apa. Namun, ketika Lin Fan melihat pemandangan ini di hadapannya, hatinya merasakan sedikit adrenalin. Dari kelihatannya, Guarded Ground ini memang tempat yang cukup layak. Babak 703, Orang Tua Penipu. Segala sesuatu yang disaksikan Lin Fan di lapangan umum terukir dalam di hatinya. Sepertinya di tempat penjagaan ini, sebagian besar orang dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dan akan melakukan ekspedisi untuk membunuh makhluk ras kuno bersama-sama. Dermawan, kemana kita akan pergi sekarang? Pendeta Sakya mengangkat Lin Fan sebagai pemimpinnya sekarang. Di tempat terkutuk ini di mana dia sama sekali tidak terbiasa dengan sistemnya, dia tidak berani bertindak santai sesuai keinginannya. Hanya mengambil contoh kejadian di lapangan umum, pria dari partai penyegel surga itu tidak lemah sama sekali. Aura kuat yang dipancarkannya membuat Pendeta Sakya merasa tertekan. Aku ingin mencari tempat untuk istirahat yang baik. Apa kamu tidak tahu kalau pengelolaan tempat ini mirip dengan kota? Lihat ke atas. Ada penginapan. Lin Fan menunjuk ke kejauhan. Benar, kita harus beristirahat dengan baik. Benar, namun, bukankah tempat ini terlalu ramai? Tak kusangka akan ada tempat seperti itu di dunia suci kuno. Pendeta Sakya berkomentar. Yang Mulia Sakya selalu berkultivasi dan jarang mengalami hal seperti ini. Terhadap semua yang terjadi di sini, dia dipenuhi rasa ingin tahu. Saat ini, Lin Fan dan Pendeta Sakya berada di lapisan pertama. Mereka tidak tahu seperti apa 8 lapisan di atasnya. Namun, hanya lapisan ini saja yang cukup membuka mata Lin Fan dan Pendeta Sakya. Surga surgawi tingkat 6, negara hukum, saya akan menyewakan diri saya selama 3 hari dengan imbalan 1 juta pil Sengyang. Di kedua sisi jalan lebar ini berdiri banyak orang yang menggantungkan papan pengumuman di leher mereka, menyewakan diri mereka sendiri. Lin Fan tahu bahwa makhluk hidup di sini cukup berpikiran bisnis. Menjual seorang ahli senjata dari ras kuno. Dia bisa membuat senjata roh bertingkat rendah. Harganya murah seharga 300 juta pil Sengyang. Dermawan, tempat ini benar-benar ramai dengan aktivitas. Saya ingin tahu apakah ada orang yang mau bangun jika biksu malang ini menyewakan dirinya. Melihat kejadian di sekitar mereka,
Pendeta Sakya terpesona dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bisa pergi dan mencobanya. Meskipun Lin Fan sama terkejutnya, dia tetap terlihat tenang sehingga dia tidak memberikan kesan seperti orang udik. Saat ini, seolah-olah segala sesuatu sebelum Lin Fan bukanlah hal yang mengejutkan. Namun, ada sesuatu yang memilukan bagi Lin Fan. Brengsek. Dahulu kala, dia sangat kaya. Pil Seng yang dimilikinya berjumlah triliunan. Tapi orang bisa melihatnya sekarang, miskin seperti orang miskin. Bersyukur bahwa pohon parasol mythical miliknya masih dapat mengolah pil Seng Yang dalam jumlah tertentu setiap hari. Namun, jumlah pil Seng Yang dibudidayakan oleh pohon parasol mistis masih terlalu sedikit. Itu bahkan tidak cukup untuk digunakan oleh semua makhluk hidup di Firdaus untuk berkultivasi. Sepertinya dia harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak pil Seng Yang. Tidak lama kemudian, Lin Fan dan Pendeta Sakya menemukan sebuah penginapan. Namun, ketika mereka mendengar harga kamar, wajah Lin Fan menjadi bingung. Keduanya, karena kalian tidak ikut dalam pesta manapun, kalian tidak berhak mendapatkan potongan harga apapun. Pada saat yang sama, kalian hanya berhak mendapatkan kamar kelas bawah. 1 malam di kamar kelas rendah kamar akan dikenakan biaya 100.000 pil Seng Yang. Kata petugas itu. Melihat petugas itu, Lin Fan jengkel. Tinggal di sini bahkan untuk 1 malam saja terlalu mahal. Namun, kondisi kultivasi petugas ini juga tidak lemah. Tidak disangka bahwa dia adalah makhluk surgawi tingkat 4, makhluk abadi. Karena dia baru di sini, Lin Fan tidak mau banyak bicara. Sambil mengulurkan lengannya, dia mengeluarkan pil Seng Yang dibudidayakan oleh pohon parasol mistis. Aliran kecil sungai pil Seng Yang mengalir keluar. Dengan cepat, petugas menerima pil Seng Yang. Keduanya, "Tuan, tolong." Setelah memastikan jumlahnya tepat, petugas menyambut mereka dengan penuh semangat. Di dalam rumah, dermawan, kenapa hanya ada 1 tempat tidur? Melihat keadaan rumahnya, Pendeta Sakya memasang ekspresi sedih. Aku harus bertanya pada siapa kalau kamu bertanya padaku? Tempat kacau macam apa ini dengan banyak peraturan seperti ini? Lin Fan hampir meledak sekarang. Biksu botak, karena aku telah memberikan semua pil Seng Yang dan kamu tidak menyumbang apapun, aku akan mengambil tempat tidur dan kamu akan mengambil lantai. Oh, tidak, dermawan, kita berdua laki-laki. Saya yakin kita bisa berkumpul bersama. Lihat betapa dinginnya lantai ini. Biksu malang ini akan jatuh sakit. Yang Mulia Sakya meringis kesakitan. Hentikan omong kosong itu. Mereka yang tidak membayar tidak punya hak. Tahukah kamu? Jawab Lin Fan. Saat Pendeta Sakya mendengarnya, dia menyerah. Dia tahu dengan jelas betapa miskinnya dia. Dia benar-benar hanya seorang miskin. Baiklah. Namun, dermawan, karena kita sudah sampai di sini, aku pikir sudah waktunya bagi kita untuk membagi jarahannya. Pendeta Sakya melanjutkan. Menurutku, biksu botak, kamu tidak hanya mesum, kamu juga serakah. Berapa kali kamu menyebutkan pembagian hasil rampasan selama ini? Lin Fan tidak berdaya sekarang. Sepertinya merupakan dosa jika membiarkan biksu botak ini berada di sisinya. Sungguh suatu beban. Orang ini hanyalah sebuah beban. Oh dermawan, biksu malang ini baru menyingkirkan 4 keinginan di dalam hatinya. Saya belum mencapai puncak pencerahan. Pendeta Sakya berkata tanpa malu-malu. Baiklah, sejujurnya aku harus memberikannya kepadamu, biksu botak. Kita akan membagi jarahannya sekarang. Tapi, kamu harus berdiri di sana dan biarkan aku memeriksa isinya terlebih dahulu, oke? Lin Fan memerintahkan. Oke, biksu malang ini menjamin aku tidak akan bergerak. Wajah Pendeta Sakya tampak gembira saat ini. Ini akhirnya menjadi momen untuk membagi jarahan. Memikirkan hal itu membuatnya sangat bersemangat. Duduk di tempat tidur, Lin Fan juga sama gembiranya. Sejak dia menyentuh cincin penyimpanan, dia belum memeriksa barang-barang di dalamnya sama sekali. Namun, dia membuat persiapan mental yang matang agar tidak terpesona oleh pemandangan di dalamnya. Ini akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Memikirkan hal itu saja sudah membuatnya cukup panas sekarang. Dermawan, tolong cepat. Biksu malang ini menjadi sedikit tidak sabar sekarang. Yang Mulia Sakya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Untuk apa kamu membuatku terburu-buru?
Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku sedang menjaga suasana hati saat ini? Lin Fan melirik ke arah pendeta Sakya, lalu membuka salah satu cincin penyimpanan dengan sangat hati-hati. Oh harta karun, yang mulia ada di sini. Hati Lin Fan bersemangat seperti api yang berkobar saat ini karena dia tidak bisa menahan kegembiraannya sama sekali. Namun, saat Lin Fan melihat keadaan di dalam ring penyimpanan, wajahnya berubah total dan menjadi serius. Saat pendeta Sakya melihat perubahan pada ekspresi Lin Fan, jantungnya berhenti sejenak. Tidak baik, sepertinya harta karun di dalamnya pasti merupakan sesuatu yang membuat benefaktor Lin bingung. Pada saat ini, Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya sedikit pucat saat dia mengangkat cincin penyimpanan kedua dengan jari gemetar. Lin Fan hampir tidak tahan melihatnya sekarang. Namun, dia tetap memaksakan diri membuka kelopak matanya untuk memeriksa cincin penyimpanan kedua. Dentang. Kedua cincin penyimpanan jatuh ke tempat tidur saat Lin Fan mengangkat kepalanya. Dua aliran air mata mengalir di pipinya. Guru yang terhormat, aku salah. Muridmu di sini bersedia mengembalikan kedua cincin penyimpanan kepadamu. Lin Fan sangat sedih saat ini. Dasar orang tua yang bau. Anda penipu. Dermawan, ada apa? Yang Mulia Sakya bertanya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, hatinya tergerak sekali lagi. Mungkinkah barang-barang di dalam kedua cincin penyimpanan itu benar-benar menjijikkan? Pada saat ini, di suatu tempat misterius yang jauh, Feng Qingzi duduk dengan santai dan memutar-mutar dua cincin penyimpanan di jarinya, menyeringai tipis di wajahnya. Ah, orang tua memang punya lebih banyak pengalaman. Orang tua, yang mulia benar-benar yakin kali ini. Tidak kusangka kamu telah melakukan suatu tindakan dari awal sampai sekarang. Lin Fan benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Dermawan, ada apa? Pendeta Sakya bertanya dengan tergesa-gesa. Coba lihat sendiri. Lin Fan melemparkan kedua cincin penyimpanan. Pendeta Sakya membuka kedua cincin penyimpanan dengan sungguh-sungguh. Namun, dalam sekejap mata, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin tidak ada apapun di dalamnya? Melihat cincin penyimpanan yang kosong, pendeta Sakya terperangah. Ini seharusnya menjadi harta karunnya. Bagaimana itu bisa berakhir tanpa apapun di dalamnya? Lin Fan menghela nafas. Perbedaan ekspektasi membuatnya terdiam selama beberapa waktu. Orang tua yang bau. Jika Anda memiliki sedikit hati nurani, setidaknya Anda akan meninggalkan sesuatu. Tapi lihatlah sekarang. Tidak ada sama sekali. Dengan apa aku harus memulai perjalanannya? Brengsek, bukankah ini jalan puncak yang dijanjikan dalam hidupnya yang akan dia lalui dengan mengikuti orang ini? Sepertinya dia harus memulai dari awal sendirian sekali lagi. Bab 704, Hari-hari yang tragis. Hari berikutnya. Lin Fan membuka matanya dengan bingung. Namun, saat dia membukanya, dia melompat kaget. Yang dia lihat hanyalah biksu botak terkutuk yang merangkak ke tempat tidurnya sejak entah kapan. Tak hanya itu, tangan biksu botak itu bahkan tergeletak di dadanya. Persetan denganku. Lin Fan terkejut ketika dia memberikan satu tendangan keras untuk membuat biksu botak itu terbang dari tempat tidur. Ayo, apa yang kamu lakukan pagi-pagi sekali, Dermawan? Mengapa kamu begitu marah? Pendeta Sakya mengucek matanya seolah-olah dia belum sepenuhnya bangun dari tidurnya. Biksu botak, apa yang kubilang padamu tadi malam? Aku tidur di tempat tidur dan kamu jatuh ke tanah, kan? Kenapa kamu naik ke tempat tidur? Saat Lin Fan memikirkan fakta bahwa dia baru saja menghabiskan sepanjang malam tidur dengan seorang biksu botak, semua rambut di punggungnya langsung berdiri. Siapa yang tahu jika biksu botak ini melakukan tindakan tidak senonoh dengannya sepanjang malam? Ah, bagaimana bisa biksu malang ini tidur di kasur? Dermawan, mohon jangan memfitnah biksu malang ini. Pendeta Sakya berkata dengan tatapan tegas seolah dia bertekad untuk tidak membiarkan Lin Fan mencoreng reputasinya. Kamu, Dermawan, biksu malang ini baru saja bangun. Dan disinilah saya di tanah. Bagaimana mungkin saya bisa tidur di tempat tidur Anda? Anda pasti sedang bermimpi, Dermawan. Pendeta Sakya melambaikan tangannya dengan acuh. Lupakan, hentikan omong kosong itu. Lin Fan memotong pembicaraan dengan tangannya dan tidak ingin melanjutkan lebih lama lagi. Mengetuk.
Tepat pada saat ini, suara ketukan di pintu terdengar. Biksu botak, pergi dan buka pintunya. Pendeta Sakya menggeleng tak berdaya. Tapi, tak lama setelah membuka pintu, dia kembali. Dermawan, petugas penginapan menanyakan apakah kita akan memperpanjang masa tinggal kita. Jika tidak, kita harus check out. Kata pendeta Sakya. Hah, sekarang jam berapa? Lin Fan tercengang saat dia melihat keluar jendela. Matahari baru saja terbit, bukan? Bagaimana waktunya sudah habis? Keduanya tuan, penginapan kami hanya mengalokasikan waktu 24 jam per kamar. Oleh karena itu, karena waktunya telah lewat, saya khawatir kalian harus check out. Bolehkah saya bertanya apakah Anda berdua berniat untuk melanjutkan masa tinggal Anda? Petugas itu bertanya dengan sopan. Tidak etis. Ini toko yang tidak etis. Lin Fan memarahi dalam hatinya. Namun, karena dia tidak terbiasa dengan tempat ini, dia tidak bisa membuat lelucon tentang dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya melambaikan tangannya dan menjawab, tidak tinggal lagi. Baiklah. Dermawan, apakah kita benar-benar tidak akan tinggal lebih lama lagi? Setelah pelayan itu pergi, pendeta Sakya bertanya. Bagaimana cara kita bertahan? Apakah kamu punya pil Sengyang? Lin Fan memutar matanya. Tidak, pendeta Sakya mengangkat bahunya dan menjawab tanpa daya. Pertama, kita akan membuat pesta. Sepertinya jika kamu bukan bagian dari pesta, tempat ini adalah tempat yang sangat tidak nyaman untuk dikunjungi. Meskipun Lin Fan belum terlalu yakin dengan situasi di sini, dia tahu bahwa seseorang setidaknya memerlukan status anggota partai bahkan jika seseorang ingin tinggal di penginapan. Jika tidak, tidak akan ada diskon. Untuk berpikir bahwa sebagai makhluk surgawi tingkat 7, dia harus menjalani hidup dengan sangat menyedihkan. Akhirnya, keduanya mandi dan bertanya-tanya sebelum akhirnya mencari tahu kemana harus pergi untuk mendaftar pesta. Saya minta maaf kepada kalian berdua. Karena kalian berdua tidak memiliki 10.000 poin kontribusi bersama-sama, kalian tidak berhak mendaftar ke sebuah pesta. Yang menjaga Lin Fan dan pendeta Sakya adalah seorang cewek yang terlihat manis. Saat ini, dia membuka matanya lebar-lebar dan menjawab dengan manis. Astaga, tempat sial macam apa ini? Tidak kusangka kamu memerlukan 10.000 poin kontribusi untuk membentuk sebuah party. Sialan, apakah peraturan sebanyak ini memang diperlukan? Lin Fan hampir menangis saat ini. Bukankah ini sebuah tipuan yang luar biasa? Namun, Lin Fan memasang wajah datar dan merendahkan suaranya, "Hei, cewek. Kami berdua di sini benar-benar kuat. Bagaimana kalau ini? Kami akan berutang 10.000 poin kontribusi terlebih dahulu dan Anda akan membantu kami mendaftar di sementara itu. Setelah kami mendapatkan poin kontribusi, kami akan kembali dan membayarnya kepada Anda. Bagaimana kedengarannya? Dermawan Cik, tolong beri kami muka." Pendeta Sakya menambahkan dengan wajah tersenyum. "Saya minta maaf, tuan-tuan. Jika kalian ingin membuat sebuah pesta, kalian memerlukan 10.000 poin kontribusi. Jika tidak, kalian dapat bergabung dengan beberapa pihak lain untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi sementara itu." Cewek manis itu menjawab dengan sabar. "Cewek, kamu tidak mau memberi kami wajah apapun." Pertama, Lin Fan memeriksa situasi di sekitar, lalu menjulurkan kepalanya dan menjawab dengan nada tidak ramah. "Tidak." Anak ayam itu menggelengkan kepalanya tanpa rasa takut sedikit pun. Melihat betapa tak kenal takutnya cewek itu, Lin Fan sudah selesai melakukannya. "Baiklah, cewek, kamu bagus. Setelah kami mendapatkan 10.000 poin kontribusi, kami akan datang dan mencarimu lagi." Lin Fan tidak ingin mengatakan apapun lagi. Orang-orang di sini terlalu berwajah datar dan tidak tahu bagaimana beradaptasi sama sekali. Ini terlalu menakutkan. "Baiklah, saya harap Anda berdua bisa mendapatkan 10.000 poin kontribusi sesegera mungkin." Anak ayam itu berseri-seri cerah, memperlihatkan mutiara putihnya. Biksu botak, waktunya berangkat. Lin Fan tidak mengira banyak aturan ini yang harus dipatuhi di dalam tempat penjagaan, dan merasa sangat tidak berdaya. "Dermawan, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa mendapatkan 10.000 poin kontribusi itu?" Pendeta Sakya memandang Lin Fan dengan tatapan sedih, bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya.
Lin Fan meletakkan tangannya di pinggangnya dan menatap ke langit. Mulutnya menyeringai licik, huff. Bukankah itu hanya 10.000 poin kontribusi? Bisakah hal seperti itu benar-benar menyebabkan milikmu goyah? Oh, dermawan, kamu punya rencana. Wajah pendeta Sakya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia memandang Lin Fan dengan hormat. Hehe, Lin Fan tidak menjawab dan hanya terkikik. Biksu botak, tahukah kamu apa cara tercepat untuk menjadi kaya di dunia ini? Lin Fan memandang biksu botak itu dan bertanya. Pendeta Sakya memandang Lin Fan dan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dermawan, biksu malang ini tidak tahu. Aku tahu kamu tidak tahu, tapi jangan khawatir. Kamu akan segera tahu. Lin Fan tersenyum acuh tak acuh dan membawa pendeta Sakya pergi bersamanya. Beberapa gang acak. Dermawan, menurutku tidak tepat bagi kita untuk melakukan ini. Mata pendeta Sakya melihat sekeliling. Dia sedikit takut dan gugup. Apa yang kamu takutkan? Bukankah itu hanya perampokan? Dengarkan perintahku. Aku jamin itu bisa diandalkan. Lin Fan mengenakan topeng berwarna hitam, tidak memperlihatkan apapun kecuali matanya. Dermawan, biksu malang ini tidak bisa melakukan hal seperti itu. Pendeta Sakya menggelengkan kepalanya sekali lagi. Biksu botak, apakah kamu ingin kami terjebak di sini menderita setiap hari dan tinggal di luar setiap hari? Lihatlah sekelilingmu. Tempat ini sebenarnya adalah tambang emas yang penuh dengan poin kontribusi yang tersebar di mana-mana. Lihatlah restoran-restoran di mana orang-orang ini berpesta daging dan ikan. Lihat betapa mereka sangat menikmatinya. Mengingat kondisi budidaya kita di sini, kita mungkin bisa menjadi seseorang dan segalanya, Anda tahu. Tapi, lihatlah hari-hari yang harus kita lalui saat ini. Bagaimana kita bisa membiarkan 10.000 poin kontribusi kecil ini menghalangi jalan kita? Lin Fan melanjutkan. Yang Mulia Sakya memikirkannya sejenak. Hais, jika saya tidak masuk neraka, siapa lagi? Semua yang saya lakukan saat ini adalah untuk membantu Anda, dermawan. Saya percaya Buddha saya tidak akan menyalahkan saya dalam hal ini. Ya, begitulah. Pergilah, dan aku akan menunggumu di sini. Lin Fan memegang 95 batu bata legendaris di tangannya saat matanya bersinar lebih terang. Ada banyak orang yang lewat di jalan utama. Pendeta Sakya memandangi semua orang yang sedang berjalan dan memikirkan kata-kata yang diucapkan oleh dermawan Lin kepadanya. Dia harus mencari tipe orang bodoh yang dijelaskan oleh benefaktor Lin. Seketika, mata pendeta Sakya berbinar saat dia menuju ke atas. Amitabha, dermawan. Biksu malang ini telah memperhatikan bahwa ada cahaya suci yang menyinari Anda dari surga. Biksu malang ini memiliki benda yang dapat menjamin kesuksesan instan dalam hidup Anda. Bagaimana kalau Anda mengikuti orang miskin ini? Beku sehingga saya bisa mengambilnya untuk Anda, dermawan. Emosi yang Mulia Sakya tulus, seolah-olah dia mengatakan kebenaran. Lin Fan mengintip dan tersenyum. Kerja bagus, biksu botak. Dengan pidato pembukaan yang dibuat oleh Yang Mulia, tidak ada orang yang tidak akan tertipu karenanya. Yang berdiri di hadapan pendeta Sakya saat ini adalah seorang pria gendut yang bertubuh gemuk dan kekar. Matanya yang lebar terbuka sangat-sangat lebar saat ini sambil berkedip-kedip dengan marah. Apakah kamu mencoba untuk memikatku ke dalam gang itu bersama kamu sehingga kamu dapat mencuri poin kontribusi yang aku miliki dengan aku? Si gendut tergagap. Dermawan, bagaimana kamu tahu itu? Saat pendeta Sakya mendengar itu, dia tercengang. Mungkinkah dermawan ini punya cara untuk mengintip isi hati orang lain? Aku sudah tahu. Itu karena ketika aku baru saja tiba di sini, aku tertipu oleh tipuan yang sama. Namun, mereka untungnya tertangkap oleh patroli di sini dan dikurung selama 1 tahun penuh. Biksu botak, aku menasihatimu. Bertobatlah selagi kamu bisa. Aku punya 100 poin P kontribusi di sini untuk diberikan kepada kamu. Kamu harus menjalani hidup dengan benar, dan aku tidak boleh melakukan sesuatu yang cerdik seperti itu lagi. Lemaknya semakin tergagap. Setelah itu, dia mengeluarkan sungai kecil poin kontribusi di udara tipis dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada pendeta Sakya. Terima kasih atas tamparan di kepalamu, dermawan. Biksu malang ini memahami niatmu. Pendeta Sakya meratap sambil menyuruhnya pergi dengan matanya.
Adapun Lin Fan yang bersembunyi di sana dan menyaksikan segala sesuatunya gagal, dia tidak bisa berkata-kata. Hai, bab 705, menyewakan diri sendiri. Biksu botak, kamu benar-benar mengecewakanku. Lin Fan tidak memiliki keterikatan lain dalam kehidupan ini saat ini. Tidak disangka dia akan bertemu dengan rekan setimnya yang noob. Sekali melihat dan mudah untuk mengatakan bahwa bocah gendut itu pasti penipu. Tidak disangka biksu botak itu akan gagal memikatnya. Tidak, dermawan. Meskipun aku telah dilihatnya sebelumnya, biksu botak ini memiliki niat untuk menahannya dengan paksa. Namun, tepat pada saat itu, rambut di punggungku berdiri ketika aku menyadari bahwa kesadaran sedang mengunci itu sendiri pada saya. Rupanya, saya pasti telah menarik perhatian patroli di tempat ini. Jika biksu malang ini benar-benar melakukan hal itu, saya akan langsung dijatuhkan. Sebagai seseorang dari ras Buddha, keenam indera pendeta Sakya sangat tajam. Setiap gerakan dan tindakan akan diberitahukan kepadanya. Tidak mungkin kan? Biksu botak, kamu tidak mencoba menipuku karena kegagalanmu, kan? Lin Fan sama sekali tidak merasakan ada orang yang mengintipnya. Aku sungguh-sungguh. Jawab pendeta Sakya. Baiklah kalau begitu. Sepertinya perampokan tidak mungkin dilakukan di tempat ini. Kurasa kita harus memikirkan cara lain kalau begitu. Lin Fan mempercayai kata-kata biksu botak ini. Itu sibuk dengan kehidupan di lapangan umum. Peluang selalu ditemukan dengan usaha sendiri. Jika seseorang berniat menunggu kesempatan untuk datang dengan sendirinya, itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Lin Fan dan pendeta Sakya berdiri di lapangan umum dan memandang semua orang yang lewat sambil berpikir. Yang paling penting adalah aku kehabisan bahan. Kalau tidak, aku bisa dengan mudah membuat senjata roh dan menjualnya dengan harga bagus. Dulu ketika Lin Fan sedang sibuk dengan material, dia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang penting sama sekali. Namun, karena sekarang dia sangat membutuhkan bahan-bahan, dia mendapati dirinya tidak memiliki bahan apapun. Dermawan, lihat, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di depan. Kata pendeta Sakya dengan ekspresi bingung. Perhatiannya tertuju pada beberapa pertengkaran yang terjadi di depan. Saat Lin Fan mendengar ini, matanya berbinar, ayo pergi. Tempat yang penuh dengan perselisihan pastinya adalah tempat kelahiran setan. Saya pikir peluang bagi kita untuk menjadi kaya ada di sini. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, Lin Fan tahu bahwa selalu ada keuntungan yang bisa diperoleh jika terjadi konflik. Selama dia bisa mengumpulkan 10.000 poin kontribusi, dia bisa mulai menerima misi setelah itu. Pada saat itu, poin kontribusi pasti akan mengalir. Selama dia memiliki poin kontribusi ini, dia dapat menukarkannya dengan banyak item. Keterampilan, ramuan obat, harta karun. Faktanya, bahkan senjata Dao. Fangsuan, apa maksudnya ini? Dia sudah disewa oleh Rose Party kita, dan sekarang kita akan memulai misinya, bagaimana kamu bisa merebutnya begitu saja? Seorang wanita dengan ekspresi dingin berteriak. Wanita ini adalah pemimpin partai dari Partai Mawar. Kali ini, mereka telah memperoleh misi tingkat atas tingkat bumi. Namun, karena pertimbangan bahwa risikonya mungkin signifikan, dia telah menghabiskan 20.000 poin kontribusi untuk menyewa makhluk surgawi tingkat 7 yang kuat, kondisi semua ke satu. Tapi sekarang mereka hampir berangkat untuk misi. Makhluk kuat yang dia sewa tiba-tiba berkata bahwa dia tidak ingin pergi lebih lama lagi. Bahkan, dia mengembalikan deposit 10.000 poin kontribusi yang telah dibayarkannya. Ini merupakan pukulan bagi Partai Mawar. Misi tingkat atas tingkat bumi sangatlah sulit. Tidak peduli siapa yang menerimanya, mereka harus terlebih dahulu membayar sejumlah uang jaminan untuk menerima misi tersebut. Jika mereka tidak menyelesaikan misi dalam jangka waktu yang ditentukan, deposit akan langsung hangus. Liu Qiangwei, kamu tidak seharusnya mencariku untuk hal-hal seperti itu. Seperti kata pepatah, tawaran diberikan kepada penawar tertinggi. Harga yang kamu tetapkan terlalu rendah. Tentu saja, pihak lain berhak untuk mundur dari kesepakatan itu. Berdiri di depan Liu Qiangwei adalah seorang pria dengan sosok raksasa. Kulitnya memiliki semburat emas agak gelap. Dari kelihatannya, dia tampak seperti seseorang dari ras raksasa. Kondisi fisik tubuhnya juga cukup kuat sampai batas tertentu. Fangsuan, kamu tidak boleh berlebihan. Bahkan sehari-hari,
kamu telah mengadu domba dirimu dengan Partai Mawar kami. Kali ini, Partai Mawar kami telah memperoleh misi tingkat atas tingkat bumi. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti itu? Ini, mata Liu Qiangwei hampir siap berkobar. Tidak sulit untuk mencari makhluk surgawi tingkat 7 di dalam area penjagaan. Namun, sekarang mereka hampir berangkat, bagaimana mereka bisa menemukan seseorang yang membuat mereka puas untuk menggantikannya dengan mudah? Misi tingkat atas tingkat bumi. Aku ingin kamu tahu bahwa kali ini, Partai Xuan Kui telah menerima misi tingkat surga tingkat rendah. Dibandingkan dengan misi Partai Mawarmu, misi kami jauh lebih sulit. Oleh karena itu, kami akan melakukannya membutuhkan makhluk yang lebih kuat. Namun, jika Anda mampu membayar poin kontribusi lebih banyak daripada yang kami bayarkan, makhluk kuat ini secara alami akan bergabung dengan partai Anda. Jawab Fang Xuan. Anda, wajah Liu Qiangwei dingin saat ini. Fang Xuan ini terlalu terkutuk. Poin kontribusi yang diberikan untuk misi tingkat atas tingkat bumi hanya berjumlah 60.000. Jika dia menghabiskan lebih banyak poin kontribusi pada makhluk kuat ini, apa yang akan didapat anggota partainya yang lain? Pada saat itu, bukankah misi yang telah mereka kerjakan dengan susah payah akan diberikan secara gratis? Pemimpin partai, kita bisa melakukannya sendiri. Pesta Mawar adalah pesta yang seluruhnya perempuan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Rata-rata, mereka berada di sekitar tingkat surgawi-surgawi 4 dan 5. Jika seseorang mengumpulkan kekuatan mereka, mereka akan menjadi kekuatan tempur yang cukup tangguh. Fang Xuan, kamu tidak tahu malu dan tercela. Liu Qiangwei menatapnya dengan tatapan dingin. Pada saat yang sama, dia melihat makhluk kuat yang dia sewa dengan tatapan buruk. Sekarang dia memikirkannya dengan benar, ini semua mungkin hanya rencana Fang Xuan untuk memastikan bahwa dia tidak menyelesaikan misinya sama sekali. Hais, kalian dari Partai Mawar benar-benar terlalu lemah. Saya sudah mengatakan ini di masa lalu. Jika kalian bergantung pada Partai Xuan Kui kami, kalian pasti akan lebih baik daripada saat ini. Terlebih lagi, Partai Mawar sekelompok dari kalian sangat menggerahkan. Jika kalian ditangkap oleh makhluk ras kuno selama misi kalian, sejujurnya hasilnya akan sangat tragis. Fang Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Biksu botak, waktunya untuk bertindak telah tiba. Apakah kamu ingin melakukannya atau haruskah aku? Lin Fan bertanya. Bagaimana kamu bisa merasa terganggu karena masalah sekecil ini, dermawan? Hal ini dapat diselesaikan hanya oleh Beku Malang ini. Yang Mulia Sakya sangat gembira, namun dia menjawab dengan ekspresi serius. Kalau begitu lanjutkan, jawab Lin Fan. Amitabha. Pada saat Liu Qiangwei dan Fang Xuan sedang berdebat, nyanyian Buddha terdengar. Wanita dermawan di sini, kamu tidak perlu berdebat dengannya. Seseorang dengan hati yang licik akan mendapatkan makanan penutupnya. Yang Mulia Sakya memasang watak yang serius dan serius sambil berjalan perlahan. Biksu botak, apa katamu? Saat Fang Xuan mendengar kata-kata ini, dia marah. Namun, saat dia merasakan aura yang terpancar dari biksu botak ini, dia menahannya. Aura yang dikeluarkan oleh biksu botak itu sungguh kuat. Ini bukanlah aura normal. Dermawan, apakah biksu malang ini mengatakan sesuatu? Jawab Pendeta Sakya dengan wajah tersenyum. Tuan yang di sana, salam saya. Saat Liu Qiangwei melihat bahwa itu adalah seseorang dari ras Buddha, dia menarik kembali ekspresi marah di wajahnya dan menyapa dengan ekspresi belas kasih. Wanita dermawan di sini, karena misi ini sulit, bagaimana kalau Anda menyewa biksu malang ini di sini? Meskipun biksu malang ini tidak terlalu kuat, namun saya adalah makhluk surgawi tingkat 7. Saat Liu Qiangwei mendengar ini, dia diliputi kegembiraan sesaat. Tingkat kultivasi makhluk dari ras Buddha di hadapannya ini sangatlah mendalam. Meskipun dia juga merupakan makhluk surgawi tingkat 7, aura yang dilepaskan olehnya jauh lebih kuat daripada makhluk kuat yang dia sewa sebelumnya. Tuan, berapa poin kontribusi yang ingin Anda minta? Liu Qiangwei tahu bahwa menyewa makhluk kuat seperti itu tidak murah. Meskipun seseorang juga dapat menyewa pil Sengyang kepada orang lain, sebagian besar dari mereka akan meminta poin kontribusi. Bagaimanapun, pil Sengyang dapat ditukar dengan poin kontribusi. 10.000 sudah cukup. Pendeta Sakya terkekeh. Liu Qiangwei bingung.
Tidak disangka harganya akan semurah ini. Bahkan Fang Xuan tidak menyangka biksu botak ini akan semurah ini hanya dengan meminta 10.000 poin kontribusi. Haha, tak disangka bahkan makhluk dari ras Buddha pun akan terpesona oleh dunia materialisme untuk memikirkan uang. Fang Xuan tertawa. Liu Qiangwei, jangan berpikir bahwa Anda dapat menyelesaikan misi ini dengan pasti hanya karena Anda telah berhasil menemukan makhluk surgawi tingkat 7 lainnya. Saya telah memeriksa misi Anda sebelumnya. Kesulitan misi itu mirip dengan surga ini misiku yang bertingkat lebih rendah. Mengingat kekuatanmu saat ini, kemungkinan besar kalian akan gagal. Melihat ekspresi sombong di wajah Fang Xuan, Liu Qiangwei merasakan jantungnya menegang sesaat karena dia merasakan firasat buruk tentang hal itu. Biksu botak, apakah kamu sudah selesai berbicara? Pada saat ini, Lin Fan berdiri dan bertanya. Dermawan, biksu malang ini masih bernegosiasi. Saya menunggu jawaban dermawan wanita ini. Kata pendeta Sakya. Ketika Lin Fan muncul, Liu Qiangwei menjadi bingung, bertanya-tanya apa maksud semua ini. Fang Xuan mengalihkan pandangannya ke arah Lin Fan juga, tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang ini. Cewek, bagaimana keputusanmu? 10.000 poin kontribusi dan kami akan bersiap untuk berangkat. Tidak hanya itu, kami akan menjamin keselamatanmu. Kami akan pergi dan kembali sebelum hari berakhir. Ini adalah jaminan kualitasku. Lin Fan berseru. Ah, Liu Qiangwei membeku lagi seolah-olah dia tidak dapat pulih dari keterkejutannya atas pengumuman ini. Cik, katakan sesuatu. Setuju atau tidak? Jika kesepakatan, kita akan pergi. Jika tidak, katakan saja. Waktu setiap orang sangat berharga. Jangan sia-siakan. Lin Fan tidak tahu ada apa dengan semua orang di sini. Kenapa setiap orang mempunyai waktu reaksi yang terbelakang? Dia tidak bisa berkata-kata tentang semua ini. Bab 706, begitu banyak kesulitan untuk 10.000 poin kontribusi. Liu Qiangwei membutuhkan waktu cukup lama untuk pulih dari keterkejutannya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang begitu jujur. Dua makhluk kuat semuanya untuk 10.000 poin kontribusi. Ini adalah sesuatu yang mustahil di matanya. Di Guarded Ground, 10.000 poin kontribusi tidak bisa dianggap banyak atau sedikit. Bagi makhluk yang benar-benar kuat, 10.000 poin kontribusi sama saja dengan gerimis ringan, tidak berarti apa-apa. Dan untuk tingkat surgawi ilahi 7, keadaan semua menjadi satu. Mereka bisa dianggap sebagai makhluk yang sangat kuat di tempat yang dijaga. Pemimpin partai, Anda harus berhati-hati agar ini tidak terjadi penipuan. Seorang gadis yang terlihat seperti Lolita di dalam Rose Party memperingatkan dengan lembut. Liu Qiangwei menganggukkan kepalanya. Dia juga memiliki keraguannya sendiri. Sekarang dia akan berangkat untuk misinya. Partai Xuan Kui tiba-tiba muncul untuk merebut makhluk kuat yang telah dia sewa. Dan sekarang, tiba-tiba ada dua makhluk kuat yang bisa disewa hanya dengan 10.000 poin kontribusi. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini dalam sudut pandang Liu Qiangwei. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Maka hanya ada kemungkinan untuk ini, kedua makhluk kuat ini pasti dikirim ke sini oleh Fang Xuan. Entah itu, atau mereka pasti sedang merencanakan sesuatu setelah mereka keluar dari tempat ini. Namun, ini hanyalah dugaan Liu Qiangwei saat ini tanpa bukti nyata. Penerimaan misi tingkat atas bumi berjenjang ini sangat penting baginya. Jika dia menyerah begitu saja, kerugiannya akan sangat besar. Keduanya makhluk surgawi tingkat 7 yang kuat. Menurutku 10.000 poin kontribusi bukanlah sesuatu yang penting bagi kalian. Aku ingin tahu motif apa yang kalian miliki. Liu Qiangwei angkat bicara dan bertanya. Lin Fan tidak ingin membalas saat ini. Terkadang, berpikir berlebihan memang merupakan dosa. Sialan, siapa di dunia ini yang mengatakan bahwa 10.000 poin kontribusi itu tidak penting? Ayahmu di sini hanya kekurangan 10.000 poin kontribusi ini. Sementara Lin Fan tidak menjawab, Fang Xuan, sebaliknya, mulai tertawa. Haha, Liu Qiangwei, apakah perlu bertanya? Kedua orang ini pasti menyembunyikan niat buruk karena ingin menjalin hubungan dengan partimu, ya. Saat Liu Qiangwei mendengar ini, dia membeku sejenak. Meskipun dia tidak puas dengan kata-kata Fang Xuan, dia ada benarnya di sana. Bahkan di tempat penjagaan, hal seperti ini akan terjadi dari waktu ke waktu. Tanpa sadar,
Liu Qiangwei mulai khawatir. Semua orang dari partai Xuan Kui mulai tertawa. Oh, itu masuk akal. Begitu mereka keluar dengan dua makhluk surgawi tingkat 7 yang mengikuti mereka, semua orang dari partai Mawar hanya akan menjadi ikan di talenan. Lihatlah keindahan yang menakjubkan dari Rose Party, dengan kaki mereka yang panjang dan ramping. Benar-benar sangat menarik. Lihatlah biksu itu dengan kilatan jahatnya dan pria di atasnya dengan sikap dingin itu. Mereka pastilah orang-orang kejam dengan fetis yang sangat kuat. Hahaha. Kalian, saat anggota partai Mawar mendengar kata-kata ini, wajah mereka menjadi dingin saat mereka menatap semua orang dengan marah. Namun, mereka tidak bisa membantahnya sama sekali. Saat ini, suasana di kawasan itu sangat dingin. Mereka menemui jalan buntu. Semua orang yang berkumpul di sekitar menyaksikan terkikik tanpa berbicara sama sekali. Seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan sekarang. Reputasi partai Xuan Kui di dalam tempat penjagaan cukup menonjol. Mereka adalah partai yang cukup kuat. Oleh karena itu, tidak ada orang yang berani tampil menonjol dan mengatakan apapun yang menentang mereka. Dermawan, apakah orang-orang ini sakit? Kata pendeta Sakya dengan amarah yang membara di dalam hatinya. Alis Lin Fan menjadi lurus saat dia menatap lekat-lekat ke arah anggota partai Xuan Kui. Apakah orang-orang ini sedang mencari kematian? Apakah mereka mengira betapa mudahnya bagi Anda untuk mendapatkan 10.000 poin kontribusi? Namun di sini mereka mengoceh omong kosong dari mulut mereka. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Apa yang kalian lihat? Apa aku langsung memukulnya dan rasa malu kalian malah berubah menjadi kemarahan? Kenapa? Apa kalian ingin memukulku? Ayo, aku ingin tahu apa yang bisa kalian lakukan padaku. Saat Fang Xuan melihat raut wajah Lin Fan, dia tertawa lebih keras. Pada saat ini, Lin Fan memang memiliki keinginan untuk menyerang. Bagaimana otoritas raja yang agung bisa diinjak-injak oleh anak kencing seperti ini? Cik, bagaimana? Katakan sesuatu. Setuju atau tidak? Katakan padaku kalau ini bukan kesepakatan. Lin Fan menatap lurus ke arah Rose Party yang bertanya. Ini, Liu Qiangwei ragu-ragu saat ini dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia benar-benar mulai menaruh kecurigaan terhadap kedua pria ini sekarang. Setelah merenung sejenak, Liu Qiangwei mengatupkan giginya dan menjawab, "Maaf, tuan-tuan. Partai Mawar telah memutuskan untuk menyerah pada misi ini." Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, Liu Qiangwei merasa seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu di dalam hatinya. Dia tidak berani bertaruh. Tidak dengan nyawa anggota partainya yang dipertaruhkan. Hahaha. Fang Xuan tertawa terbahak-bahak saat ini, jelas senang. Lin Fan menutup matanya dengan lembut, tidak bisa mentolerir ini lebih lama lagi. Ini terlalu berlebihan. Apakah sangat sulit mendapatkan 10.000 poin kontribusi? Dan cewek ini juga, kenapa dia harus terlalu memikirkan banyak hal? Bukankah ini nyata? Apakah milikmu benar-benar terlihat seperti orang jahat? Lin Fan mencengkeram tangannya dengan erat. Dia terbakar amarah saat ini. Ada kobaran api yang perlu segera dipadamkan. Sepertinya dia hanya bisa melampiaskannya pada Fang Xuan ini. PSSSSSCH. Pada saat ini, penghalang itu bergetar ketika sesosok tubuh muncul seketika. Saat sosok ini muncul, dia mulai berteriak dengan panik. Apa ada orang yang bisa membantu saya? Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sosok tersebut adalah seorang wanita. Dari kelihatannya, dia tidak terlalu tua. Kondisi kultivasinya juga merupakan kondisi surgawi tingkat 4. Namun, dia sangat panik saat ini. Bukankah itu anggota dari 100 Battle Party? Benar, bukankah kelompok 100 pertempuran sedang menjalankan misi? Mengapa hanya dia yang kembali? Misi itu sepertinya adalah misi tingkat rendah di tingkat bumi. Seharusnya tidak terlalu sulit, tapi kelihatannya, sepertinya ada semacam kecelakaan. Apakah ada orang yang bisa membantuku? Siapapun, aku bersedia membayar dengan semua poin kontribusiku. Yang aku perlukan hanyalah meminta bantuan semua orang. Ada banyak luka pada cewek ini. Meski tidak berakibat fatal, namun tampilannya tetap saja cukup mengenaskan. Apa yang terjadi? Bukankah kelompok 100 pertempuranmu sedang pergi menjalankan misi? Kenapa hanya kamu satu-satunya yang ada di sini?
Seorang pejalan kaki bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat kami sedang menyelesaikan misi, kami bertemu dengan pasukan ras kuno. Awalnya, kami bisa saja melarikan diri. Namun, kami bertemu dengan Sovereign King Thunder. Anak ayam itu menjawab dengan ekspresi ketakutan sambil melihat ke arah kerumunan. Apakah ada orang yang bisa membantu kami? Anggota partiku telah ditangkap oleh Sovereign King Thunder. Anak ayam itu terlihat putus asa saat ini. Sovereign King Thunder sangat kuat, dan metodenya kejam. Di dalam Guarded Ground sendiri, Sovereign King Thunder sendiri merupakan misi tingkat menengah tingkat surga. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menjalankan misi tersebut sama sekali. Bahkan jika ada beberapa makhluk kuat yang menerimanya, tidak satupun dari mereka yang berhasil kembali. Saat semua orang yang hadir mendengar kata-kata ini, mereka tercengang. Raja Guntur yang berdaulat, itu adalah keberadaan yang mengerikan. Benar, siapa yang mampu menyelamatkan semua orang dari tangan Sovereign King Thunder? Dan itu belum termasuk pasukan ras kuno yang ada di sana bersama Sovereign King Thunder. Mereka bukan sesuatu yang perlu diperhitungkan. Sepertinya kelompok 100 pertempuran akan menghilang mulai saat ini. Setidaknya, ada satu yang selamat. Anak ayam itu memandang semua orang dengan sedih. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Fang Xuan, tolong, aku mohon padamu. Selamatkan anggota partaiku. Selama kamu menyelamatkan mereka, partai 100 pertempuran kami bersedia menjadi pengikut partai Xuan Kuimu. Fang Xuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh tanpa ragu-ragu, kamu pasti bercanda. Itulah Sovereign King Thunder yang sedang kita bicarakan. Siapapun yang pergi berarti bunuh diri. Saya pikir sebaiknya kamu berhenti memikirkannya. Saat Sovereign Raja Guntur menyerang, satu-satunya yang mungkin memiliki peluang adalah pihak-pihak yang sangat kuat dan kuat. Selain itu, tidak ada seorang pun di seluruh area penjagaan yang dapat membantu kalian. Saat dia mendengar kata-kata ini, air mata anak ayam itu mulai mengalir seperti hujan lebat. Bagaimana mungkin seseorang dari partai 100 pertempuran mempunyai kemampuan untuk mencari bantuan dari partai-partai yang sangat kuat itu? Hais, sepertinya partai 100 pertempuran benar-benar disayangkan. Pemimpin partai mereka adalah makhluk surgawi tingkat 7. Tak disangka dia akan tamat begitu saja. Tragis, ini memang sebuah tragedi. 10.000 poin kontribusi. Sewa kami. Setuju atau tidak? Katakan sesuatu. Jangan buang waktu. Di ambang keputusasaan anak ayam itu, sesosok tubuh muncul di depan matanya. Cewek itu mengangkat kepalanya dan menatap Lin Fan. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana cara berbicara lagi. Lin Fan memandangi cewek di hadapannya dan bertanya sekali lagi, 10.000 poin kontribusi. Setuju atau tidak? Kalian sebaiknya tidak membiarkan dirimu mati. Itu adalah Sovereign King Thunder. Liu Qiangwei berkomentar. Lihat kedua orang itu. Mereka pasti jadi gila memimpikannya poin kontribusi. Ini hanya mendekati kematian. Fang Xuan tertawa terbahak-bahak. Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Dia mengayunkan kepalanya dengan marah dan menatap ke arah Fang Xuan. Kamu lebih baik Ibu Asteris CKING tutup mulutmu untuk ayahmu di sini. Apakah kamu berani percaya bahwa ayahmu di sini akan membunuhmu jika kamu berani menyatakan satu lebih banyak tunggal dari NONSENSEF Asteris CKING? Lin Fan benar-benar marah saat ini. Fang Xuan bisa merasakan niat membunuh yang tajam yang keluar dari pihak lain, menyebabkan seluruh tubuhnya tersentak dan menggigil. Jantungnya berhenti berdetak sesaat karena dia merasa seolah baru saja dikirim ke 9 neraka. Cepat katakan sesuatu. Setuju atau tidak? Kata Lin Fan. Jika kamu terus ragu, sebaiknya kamu tidak menyalahkanku jika semua anggota partimu dibantai oleh ras kuno. Saat anak ayam itu mendengar ini, dia tidak berani berpikir lebih lama lagi sambil menganggukkan kepalanya dengan marah. Di mana kalian bertemu dengan Sovereign King Thunder? Lin Fan bertanya. Di Twin Dark Valleys, 30.000 mil jauhnya dari sini. Anak ayam itu menjawab dengan tergesa-gesa. Lupakan saja, ikutlah dengan kami. Saat Lin Fan memikirkan fakta bahwa dia masih sangat asing dengan wilayah makhluk tertinggi, orang suci, dia tidak bermalas-malasan dan langsung menyeret anak ayam itu bersamanya ke dalam kehampaan. Biksu botak, tindak lanjuti. Tentu saja, dermawan.
Bab 707, Arti Horor Sejati. Setelah Lin Fan dan yang lainnya pergi, gelombang diskusi muncul dari orang-orang di lapangan umum. Mereka benar-benar menuju ke sana. Apakah mereka tidak tahu betapa mengerikannya Sovereign King Thunder? Sovereign King Thunder adalah salah satu jenderal penting di bawah Yang Maha Kuasa, Sein. Penguasaannya atas petir sangatlah kejam. Dengan satu lambaian tangannya, seluruh langit akan dipenuhi dengan petir. Mereka hanya mendekati kematian. Fang Xuan mendengus dingin. Sovereign King Thunder adalah seseorang yang sangat kuat. Bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama pun tidak akan bisa menandinginya. Liu Qiangwei, kalian sebaiknya berterima kasih padaku. Jika bukan karena aku, Partai Mawar kalian mungkin akan mengikuti jejak Partai 100 Pertempuran selama misi kalian karena ego dari dua orang yang akan kalian sewa itu. Liu Qiangwei tidak terlihat terlalu baik saat ini. Namun, semua yang dikatakan Fang Xuan juga masuk akal. Pemimpin Partai 100 Pertempuran pernah menyelamatkan kita. Apapun yang terjadi, kita harus mencoba menahan mereka. Kita tidak boleh membiarkan orang terakhir yang selamat dari Partai 100 Pertempuran mengirim dirinya sendiri ke kematian. Seorang anggota Partai Mawar berkomentar. Liu Qiangwei ragu-ragu sejenak, baiklah. Kita akan menahan mereka. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan kelompok 100 Pertempuran dimusnahkan seluruhnya. Liu Qiangwei dan yang lainnya langsung berubah menjadi seberkas cahaya panjang saat mereka mengejar di belakang kelompok Lin Fan. Saat Fang Xuan melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, kami akan pergi juga. Sudah waktunya untuk menyelesaikan misi kami sendiri. Adapun semua orang yang berdiri di lapangan umum, mereka sepenuhnya terperangah saat ini. Bagi mereka, hari ini bagaikan kisah fantasi yang benar-benar sulit dipercaya. Menyelamatkan orang dari tangan Sovereign King Thunder. Bagaimana mungkin? Siapapun di dunia ini pasti akan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Kekuatan Sovereign King Thunder adalah yang tertinggi. Ada banyak pihak kuat yang berusaha membunuh Raja Berdaulat Guntur hanya untuk dimusnahkan seluruhnya dan menjadi makanannya. Sejak saat itu, tidak ada lagi orang yang berani menghadapinya. Dermawan, jika kita melakukan hal ini dengan sembarangan, apakah kita membuat keputusan yang harus lebih dipikirkan? Pendeta Sakya bertanya dengan nada lembut. Apa yang perlu dipikirkan? Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah dibantai oleh Raja Berdaulat dari ras kuno ini? Ekspresi Lin Fan acuh tak acuh. Tidak peduli apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan 10.000 poin kontribusi miliknya. Bukankah saat ini hanya untuk membunuh Raja yang berdaulat? Apa yang sulit dari hal itu? Saat cewek yang sejak awal mengkhawatirkan anggota partinya mendengar kata-kata ini, wajahnya hilang. Dia tidak tahu apakah kedua orang ini bisa menyelamatkan anggota partainya. Lin Fan sangat kuat. Oleh karena itu, kecepatan dia melintasi kehampaan juga sangat cepat. Dalam sekejap mata, entah berapa mil yang telah dia lewati. Lembah kegelapan kembar ada di depan. Lin Fan menunjuk kedua puncak gunung yang sebesar dua raksasa kolosal yang berdiri berdampingan. Ya, itu tepat di depan. Disitulah kelompok kita seharusnya menyelesaikan misi kita. Namun, tidak disangka kita akan bertemu dengan Sovereign King Thunder. Sovereign King Thunder sungguh terlalu menakutkan. Bahkan setelah pemimpin parti kita menggunakan semua kekuatan kita, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kekuatannya, dia sama sekali bukan tandingan Sovereign King Thunder. Saat anak ayam itu memikirkan semua yang telah terjadi sebelumnya, wajahnya menjadi lebih pucat dari apapun. Mengerikan. Ketika Yang Mulia tiba nanti, inilah waktunya untuk memberitahu Raja Berdaulat Guntur ini apa arti teror yang sebenarnya. Lin Fan tertawa dingin saat dia benar-benar mengabaikan pihak lain. Adapun Rose Party, mereka sudah lama mencari. Namun, mereka tidak dapat melihat angka-angka di depan mereka. Kemana saja mereka pergi? Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Liu Qiangwei melihat ke kejauhan dengan ekspresi serius. Hingga saat ini, dia belum melihat satupun jejak mereka sama sekali. Pemimpin parti, mungkinkah mereka berdua menculiknya ke suatu tempat yang jauh untuk melakukan sesuatu yang buruk padanya? Para anggota Partai Mawar mengungkapkan keprihatinan mereka. Saat Liu Qiangwei mendengar kata-kata ini, semangatnya langsung terguncang, kita akan pergi ke sana dan memeriksanya. Namun,
Kita tidak boleh terlalu dekat dengan lembah kegelapan kembar. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ya, mengerti. Lembah gelap kembar. Pasukan ras kuno telah mendirikan markas di sini saat Sovereign King Thunder duduk di singgasana yang dibangun dari petir. Ada arus petir yang mengelilingi tubuhnya seperti naga, dipenuhi dengan energi tirani dan menghancurkan. Raja yang berdaulat, kami telah mengurung makhluk hidup itu. Salah satu legatus ras kuno berlutut di hadapan raja yang berdaulat dan melaporkan. Baiklah. Sovereign King Thunder menganggukkan kepalanya tanpa menghiraukan semut-semut ini. Di wilayah makhluk tertinggi, orang suci, semua makhluk hidup ditindas oleh ras kuno di permukaan. Namun, makhluk hidup yang bersembunyi menyelinap dan muncul dari waktu ke waktu, membuat mereka sangat sulit untuk diburu. Dan bagi Sovereign King Thunder, makhluk hidup yang paling dia benci adalah mereka yang berasal dari Guarded Ground. Semua makhluk hidup di sana berjalan keliling dunia dan membawa banyak masalah bagi ras kuno. Namun, ras kuno tidak bisa mendekati tempat penjagaan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memusnahkan makhluk hidup di sana. Namun, makhluk hidup yang berani keluar dari sana semuanya ditekan oleh Raja Berdaulat Guntur sesuai dengan saat dia menemukan mereka. Ketika Raja yang berdaulat turun, kekuatannya tidak akan tertandingi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menentang mereka. Di dalam kandang ras kuno, ada lusinan makhluk hidup saat ini. Aura mereka layu seolah-olah mereka bisa mati kapan saja. Tidak disangka kita akan bertemu dengan Sovereign King Thunder. Salah satu pria raksasa itu lengannya putus. Namun, ekspresinya masih tetap tegas seperti biasanya. Bagi makhluk kuat ini, menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka bukanlah sesuatu yang sulit. Tapi sekarang energi di dalam tubuhnya telah dikeluarkan seluruhnya, tidak ada lagi yang bisa dia gunakan untuk menumbuhkannya kembali. Pria raksasa ini adalah pemimpin partai dari Partai 100 Pertempuran, Lai Baizhan. Aku ingin tahu apakah Qiu Yue berhasil kembali ke tempat penjagaan. Anggota partai lainnya berbaring di samping dan berkata dengan lemah. Yang bisa kuharapkan hanyalah Qiu Yue bisa hidup dengan baik setelah kembali ke tempat penjagaan. Dengan turunnya Sovereign King Thunder, tidak akan ada seorang pun dari tempat penjagaan yang berani menyelamatkan kita. Mata Lai Baizhan memandang ke kejauhan dengan ekspresi sedih. Namun, tatapannya langsung berubah menjadi keheranan. Ada orang di sini. Apa? Mungkinkah Qiu Yue telah ditangkap oleh mereka? Saat anggota partai di dekatnya yang kehabisan aura mendengar kata-kata pemimpin partai mereka, mereka mulai panik juga. Pada saat ini, Sovereign King Thunder, yang duduk di singgasana petir itu, menyeringai dingin di sisi bibirnya. Tidak kusangka semut yang melarikan diri akan kembali dengan lebih banyak semut. Ho ho. Cewek, kenapa kamu gemetar? Ketika Lin Fan melihat Sovereign King Thunder pada saat ini, dia menyeringai. Namun, anak ayam di sampingnya menggigil tak terkendali seolah dia sangat takut. Itu Raja Berdaulat Guntur. Dia menunjuk jarinya dan menjawab dengan ketakutan. Di dalam kehampaan, sosok ilusi iblis Guntur melayang dengan lembut di belakang Raja Berdaulat Guntur. Kekuatannya sangat tinggi karena sikapnya yang sombong menguasai dunia. Jadi bagaimana kalau itu Sovereign King Thunder? Ingat saja 10.000 poin kontribusi milikku, ya. Teman-temanmu itu tertangkap. Tapi kelihatannya, nyawa mereka sepertinya tidak dalam bahaya. Lin Fan memperluas kesadarannya. Dengan sangat cepat, dia menemukan anggota dari kelompok 100 pertempuran yang dikurung di tengah-tengah ras kuno. Kedatangan Lin Fan dan yang lainnya membuat makhluk ras kuno menggeram dengan ganas. Namun, tanpa perintah raja yang berdaulat, tidak ada satupun dari mereka yang berani melakukan tindakan yang tidak perlu. Qiu Yue, kenapa kamu ada di sini? Lai Baizhan berteriak. Pemimpin parti, aku membawa orang ke sini bersamaku untuk menyelamatkan kalian. Mereka berdua bilang mereka bisa menyelamatkan kalian semua. Saat Qiu Yue mendengar suara pemimpin partainya, harapan yang tak terbatas muncul di hatinya. Selamatkan kami. Siapa di dunia ini yang bisa menyelamatkan kami dari tangan Sovereign King Thunder? Lai Baizhan mau tidak mau mencemooh dirinya sendiri dengan nada ironi. Tatapannya kemudian menajam saat dia melihat kedua orang di samping Qiu Yue. Dasar B** Jingan. Kenapa kalian harus datang? Apa kalian tidak tahu kalau Sovereign King Thunder ada di sini? Kemarahan Lai Baizhan membara di hatinya saat ini.
Jika kedua orang ini ingin mati sendirian, biarlah. Kenapa mereka harus membawa Qiu Yue bersama mereka? Baiklah, diamlah di hadapan Yang Mulia. Lin Fan kemudian mengarahkan pandangannya pada sosok yang kosong itu. Kamu adalah Raja Berdaulat Guntur. Haha, itu Raja yang berdaulat di sini. Karena kamu berani maju, kamu memang punya nyali. Tiba-tiba, Sovereign King Thunder berlari dan mengangkat bahunya. Dengan itu, seluruh dunia menjadi gelap ketika petir menyerbu surga dan berenang di dalamnya seperti naga raksasa. Serangkaian ledakan besar terjadi di surga. Pada saat ini, di bawah kekuatan Sovereign King Thunder yang menakutkan, semua orang selain Lin Fan dan Pendeta Sakya merasakan jantung mereka berdebar kencang sekali lagi. Bab 708, jika milikmu benar-benar menyerang, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Ho, Sovereign King Thunder, bukan Yang Mulia yang punya nyali. Kaulah yang punya nyali. Tak disangka kamu belum pergi dulu meskipun Yang Mulia ada di sini. Sepertinya keberanianmu bagus besar, iya. Lin Fan tidak terganggu sedikit pun saat dia melemparkan kembali jubahnya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menatap langsung ke mata Sovereign King Thunder. Semua orang dari 100 Battle Party menyaksikan ini sebelum akhirnya menghela nafas. Sepertinya kali ini, partai 100 pertempuran pasti akan dimusnahkan. Memikirkan bahwa Qiu Yue akan bertemu dengan orang bodoh yang berani bertindak begitu berani di hadapan Raja Berdaulat Guntur. Qiu Yue, cepat lari. Semua orang dari partai 100 pertempuran berteriak. Mereka tidak menaruh harapan sedikit pun terhadap kedua pria yang dibawakan Qiu Yue ini. Pemimpin parti, lembah kegelapan kembar ada di depan. Jika kita terus bergerak maju, kemungkinan besar kita akan ditemukan oleh Sovereign King Thunder. Seorang anggota partai Mawar menyebutkan. Kemana saja mereka pergi? Liu Qiangwei bertanya dengan bingung. Mungkin mereka belum pernah ke sini sejak awal. Eksistensi macam apa Sovereign King Thunder itu? Siapapun yang memiliki otak normal pasti tidak akan mati sia-sia. Benar, mereka berdua hanyalah makhluk surgawi tingkat 7. Tidak mungkin mereka bisa menandingi Sovereign King Thunder. Pesta Mawar bersembunyi di suatu tempat dan bergosip tentang hal ini sekarang. Menggeram. Tiba-tiba, auman naga terdengar di seluruh dunia. Seketika, semua anggota partai Mawar merasakan kekuatan di dalam tubuh mereka tiba-tiba bergemuruh. Kekuatan mereka bahkan mengamuk saat ini. Mereka kemudian terlihat heran. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini, Liu Qiangwei tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Namun, lolongan dari sebelumnya tampaknya merupakan keterampilan yang sangat mendalam yang dikeluarkan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga semua orang. Sovereign King Thunder, bergeraklah. Tidak peduli berapa banyak bawahan yang kamu kirim, mereka semua pasti akan mati. Mereka benar-benar mengincar Sovereign King Thunder. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Keberanian macam apa yang mereka miliki hingga mereka bisa mencari Sovereign King Thunder? Pergi, ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Liu Qiangwei dipenuhi dengan pertanyaan. Pada saat ini, kesadaran Lin Fan telah turun. Membuka mulutnya, musik naga langit terdengar dan menekan legatus ras kuno sepenuhnya. Sepertinya kamu punya beberapa keterampilan. Sovereign King Thunder tertawa terbahak-bahak. Dia sama sekali tidak merasa terganggu dengan kematian legatusnya. Bagaimanapun, itu hanyalah seekor semut yang telah mati. Aku tidak punya keahlian apapun. Aku sangat ahli. Sovereign King Thunder, aku menyarankanmu untuk mendatangiku terlebih dahulu. Kalau tidak, saat Yang Mulia harus menyerang, kamu mungkin tidak punya kesempatan untuk menyerang, membalas sama sekali. Lin Fan berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang dari 100 Battle Party merasa bingung sekarang. Tidak kusangka penolong yang ditemukan oleh Qiu Yue akan sekuat ini. Dengan satu gerakan, dia memusnahkan seorang legatus dari ras kuno. Dan itu bukan satu-satunya. Kata-katanya terhadap Sovereign King Thunder sangatlah kejam. Seolah-olah dia tidak takut pada apapun di dunia ini. Orang macam apa dia? Bagaimana aku belum pernah melihatnya di dalam tempat penjagaan sebelumnya? Nama Sovereign King Thunder di dalam Guarded Ground terkenal dan dikenal oleh semua orang. Apakah orang ini benar-benar mempunyai kemampuan, atau dia hanya membuat lelucon?
Semua orang dari Partai 100 Pertempuran mau tidak mau memiliki keraguan yang menggelembung di dalam hati mereka. Namun, bagi semua orang dari Partai 100 Pertempuran, tingkat kekuatan ini masih jauh dari cukup. Lagi pula, kelangkaan Sovereign King Thunder bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh Legatus ras kuno. Sekalipun 10.000 Legatus ras kuno bersatu, mereka tidak akan bisa menandingi Sovereign King Thunder. Jauh di kejauhan, Rose Party masih tersembunyi. Pemimpin party, lihat, mereka ada di sana. Betapa menakutkannya, turunnya Sovereign King Thunder dan pasukan ras kuno itu. Bahkan dari jarak sejauh itu, aku bisa merasakan getaran yang terpancar dari aura mereka. Seorang gadis mengenakan jubah hitam dari Rose Party berkomentar. Jangan bicara sekarang. Seseorang sekuat Sovereign King Thunder akan bisa merasakan sedikit gangguan di udara. Jika kita ketahuan olehnya, kita semua mungkin akan mati di sini. Namun, sepertinya tidak ada lagi peluang bagi siapapun dari kelompok 100 pertempuran untuk bisa bertahan hidup lagi. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Liu Qiangwei menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Untuk makhluk surgawi level 7 yang ingin melawan Sovereign King Thunder, tidak diragukan lagi ini adalah tindakan bodoh. Pada saat yang sama, Liu Qiangwei saat ini merasa lega karena dia tidak menyewa kedua orang ini. Jika ya, siapa yang tahu masalah apa yang akan mereka timbulkan. Namun, keberanian mereka sendiri sudah cukup mengagumkan dari sudut pandang Liu Qiangwei. Jika dia tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan berani percaya bahwa seseorang akan berani melawan Sovereign King Thunder seperti itu. Sovereign King Thunder sama sekali tidak lemah. Hal ini terutama karena penguasaan guntur seperti dewa yang dia miliki, yang sangat menyakitkan. Bagi makhluk hidup manapun, kekuatan guntur adalah keberadaan yang sangat mengerikan. Dermawan, apakah Anda memerlukan bantuan? Pendeta Sakya bertanya. Dari tubuh Sovereign King Thunder, Pendeta Sakya merasakan kekuatan yang sangat menekan. Sepertinya orang ini tidak sederhana sama sekali. Biksu botak, apakah Yang Mulia sepertinya memerlukan bantuan? Lin Fan membalikkan pertanyaannya. Menurut pendapat Biksu malang ini, Anda memang tidak membutuhkannya, dermawan. Jawab Pendeta Sakya. Haha, benar sekali. Lin Fan tertawa terbahak-bahak sebelum mengalihkan pandangannya ke Sovereign King Thunder. Yang Mulia telah mengizinkanmu untuk menyerangku terlebih dahulu. Tapi, karena kamu tidak melakukannya, jangan menyalahkan bahwa Yang Mulia tidak memberimu kesempatan saat itu. Seketika, Lin Fan mulai berjalan menuju Sovereign King Thunder dengan cepat. Lin Fan telah membunuh begitu banyak raja berdaulat sekarang. Meskipun Sovereign King Thunder benar-benar kuat, dia tidak merasa terganggu sama sekali. Huff, mencari kematian. Alis Sovereign King Thunder berkerut. Jari hitam pekatnya terangkat sedikit, dan tiba-tiba, kehampaan berubah menjadi kekacauan. Naga petir raksasa muncul dengan kepala, cakar, tubuh, dan sisiknya. Segalanya hingga lolongannya mirip dengan naga sungguhan. Dia mencari kematian. Setiap gerakan Sovereign King Thunder memiliki kekuatan yang sangat besar. Hanya naga petir itu saja yang memiliki aura yang sangat dahsyat. Bahkan makhluk tingkat surgawi tingkat 7 pun tidak akan mampu bertahan melawannya. Itu. Liu Qiangwei dapat dengan jelas merasakan kekuatan naga petir yang memancar keluar. Karena itu, wajahnya tidak bisa tidak berubah muram. Dari sudut pandangnya, Raja Guntur berdaulat begitu kuat sehingga bahkan satu gerakan pun akan mampu menyebabkan kondisi surgawi tingkat 7 hancur dengan segera. Terhadap gerakan ini, dia bahkan harus mundur dari posisinya saat ini untuk memastikan bahwa dia tidak terjebak dalam radius dampak. Sovereign King Thunder, beraninya kamu bermain-main dengan petir di hadapan Yang Mulia. Ini kamu ingin dipermalukan. Lin Fan tertawa dingin. Raja pelatih guntur miliknya telah mendirikan aliran sesatnya sendiri dan bahkan akademi terapi elektrokonvulsif miliknya yang sangat terkenal. Bagi Lin Fan, naga guntur ini tampak seolah-olah tidak mampu menahan satu pukulan pun. Dasar bocah kurang ajar dengan kata-kata kasar. Raja berdaulat guntur meledak marah. Ledakan. Seketika, naga guntur itu sendiri melingkari Lin Fan, dipenuhi listrik di sekujur tubuhnya. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Sudah berakhir. Karena terlalu percaya diri pria itu, dia sudah tamat. Betapa mengerikannya Sovereign King Thunder.
Melawan kekuatan pada level itu sama saja dengan mengadili kematian. Liu Qiangwei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sekali lagi. Dengan seseorang yang memiliki ego seperti itu, cepat atau lambat ini adalah hasil yang akan terjadi. Melihat pemandangan di hadapannya, Qiu Yue terjatuh ke tanah dalam posisi lumpuh juga. Semua orang dari 100 Battle Party menggelengkan kepala karena kecewa. Semuanya sia-sia. Melawan Sovereign King Thunder, semuanya mirip dengan semut. Huff, Sovereign King Thunder, hanya ini yang kau punya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di kehampaan. Sial. Sosok yang terbungkus petir muncul di hadapan wajah semua orang. Lin Fan membuka telapak tangannya, dan naga guntur yang melingkari dirinya langsung tertangkap di tangannya. PSC hahaha. Menggerakkan pergelangan tangannya, naga guntur di telapak tangannya mengambil bentuk cambuk panjang yang terbuat dari guntur saat menyerang ke arah Sovereign King Thunder. Your Truly sudah mengatakannya. Sekali Your Truly menyerang, kamu tidak akan mempunyai kesempatan untuk membalas. Datanglah ke Your Truly sekarang. Bab 709, Pembunuhan Insta. Bagaimana ini bisa terjadi? Tiba-tiba, semua orang mendapati diri mereka melihat segala sesuatu sebelum mereka tercengang. Serangan tunggal Sovereign King Thunder tadi. Bahkan jika itu adalah makhluk kuat tingkat surgawi tingkat 7, tidak mungkin mereka bisa menolaknya. Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Liu Qiangwei merasa seolah-olah sepasang tangan tak kasat mata menamparkan wajahnya dengan marah. Sejak awal, dia tidak memiliki banyak ekspektasi dari pria Lin Fan ini. Namun, kenyataan telah mengajarinya kebenaran pahit tentang bagaimana berperilaku seperti manusia yang baik. Tidak sederhana. Orang ini tidak sederhana. Mungkinkah orang yang ditemukan oleh Qiu Yue ini mampu menekan Sovereign King Thunder? Lai Baizhan berkomentar dengan heran. Pemimpin parti, itu tidak mungkin. Kami berdua paham betapa kuatnya Sovereign King Thunder. Saat seorang anggota dari kelompok 100 pertempuran menyangkal kata-kata itu, adegan berikutnya membuatnya merasa seolah-olah ada lengan tak kasat mata yang mencengkeram tenggorokannya dan mencekiknya, membuatnya tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Siapa sebenarnya dia? Tidak ada yang tahu dari mana anggota partai 100 pertempuran ini bisa mendapatkan kekuatan untuk berdiri seketika. Cambuk guntur panjang di tangan Lin Fan tampaknya dipenuhi dengan pikirannya sendiri saat ia bergerak seperti naga dan ular, melingkari erat di tenggorokan Raja Berdaulat Guntur. Sovereign King Thunder kemudian diseret tepat di depan wajah Lin Fan. Bebe Start, kamu mendekati kematian. Sovereign King Thunder dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas di dalam hatinya saat ini. Di telapak tangannya, kilat berderak saat Dewa Petir menerkam ke arah Lin Fan. Jika Yang Mulia mengatakan bahwa kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk melawan, kamu tidak akan melakukannya. Bunuh. Setelah mengaktifkan kesadarannya, sebuah aura pedang yang tajam muncul dari kehampaan dan merobek lengan Sovereign King Thunder. ARGH. Sovereign King Thunder berteriak dan wajahnya berubah sangat mengerikan. Tak kusangka kekuatan orang ini setinggi ini. Berlututlah untuk Yang Mulia. Lin Fan merentangkan telapak tangannya saat sebuah kekuatan besar menekan kepala Sovereign King Thunder. Kekuatan yang tak terbatas terbentang dan melanda seluruh dunia. Beraninya kamu mempermalukan raja yang berdaulat. Mati demi raja yang berdaulat di sini. Sovereign King Thunder mengirim pukulan ke arah dada Lin Fan. Bam! Ini tidak bagus. Dia telah diserang oleh Sovereign King Thunder. Pada saat itu, warna wajah semua orang memudar. Awalnya, mereka berpikir bahwa orang ini akan memiliki peluang untuk menekan Sovereign King Thunder. Tetapi pada saat ini, mereka menemukan bahwa pukulan balasan dari Sovereign King Thunder telah mendarat tepat pada orang ini. Ia terlalu percaya diri. Bagaimana ia bisa begitu percaya diri? Kekuatan penghancur Sovereign King Thunder begitu kuat. Satu pukulan itu memiliki kekuatan dahsyat yang bahkan ras raksasa atau Vajra pun tidak akan mampu bertahan. Saat Liu Qiangwei melihat pemandangan ini, wajahnya langsung berubah. Harapan awal yang dia miliki pada awalnya telah lenyap seluruhnya. Tepat pada saat ini, situasi lain terjadi. Sovereign King Thunder, berhentilah melawan sekarang. Tinjumu ini mirip dengan goresan milikmu. Berlututlah di depan milikmu. Lin Fan tertawa kecil. Keadaan tubuh fisiknya adalah keadaan surgawi tingkat 8 saat ini.
Gedebuk. Sejumlah besar kekuatan disalurkan dari kepala Sovereign King Thunder sekali lagi. Karena tidak dapat menahannya, dia terjatuh dengan bunyi gedebuk ke tanah, menyebabkan sejumlah besar energi ditransfer. Bam, bam, tanah mulai retak ketika paku-paku bumi melonjak, seolah-olah seluruh bumi akan runtuh sekarang. Pada saat ini, satu-satunya perasaan yang bisa dirasakan Liu Qiangwei adalah pipinya memerah karena malu. Saat dia mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya, dia langsung mendapat satu tamparan keras di wajahnya, tanpa ada kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Semua orang dari Partai Mawar memandang ke arah pemimpin partai mereka dan tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Mereka menyadari bahwa ini sepertinya hari sial bagi pemimpin partai mereka hari ini. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia hanya akan menemui kesialan. Sedangkan untuk kelompok 100 pertempuran, mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Sangat kuat. Ini terlalu kuat. Sejak kapan ada keberadaan yang begitu kuat di dalam tempat penjagaan? Bagaimana bisa Qiu Yue mencari bantuan dari makhluk sekuat itu? Saya tidak tahu. Tapi, yang ingin saya ketahui adalah mengapa makhluk sekuat itu masih belum diketahui sampai sekarang. Kamu benar-benar mengatakannya. Kamu pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Sekarang, apakah kamu percaya padaku? Lin Fan tersenyum dengan tenang seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat normal yang terjadi. Hal sialan. Raja Sovereign akan mematikan kamu. Sovereign King Thunder sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi padanya, dan dia berteriak dengan suara yang melengking. Ledakan. Di dalam kehampaan, pusaran hitam tiba-tiba muncul. Pusaran ini menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Semua orang mengangkat kepala dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Di dalam pusaran itu, mereka bisa merasakan kekuatan luar biasa yang memancar darinya. B***STARD. Mati untuk raja yang berdaulat di sini. Sovereign King Thunder meraung ketika pusaran hitam di kehampaan mulai bergerak bersamaan dengan kilat. Dari sana, petir yang tebal dan ganas turun dari surga dan menghantam Lin Fan. Itulah tornado guntur. Tak disangka Raja Berdaulat Guntur akan memiliki keterampilan dewa seperti itu di bawah kendalinya. Saat Lai Baizhan melihat petir itu, wajahnya langsung berubah. Tornado guntur setara dengan bencana surga. Jika surga ingin menciptakan dao sendiri, ia harus mengalami bencana. Saat ini, petir yang diciptakan oleh Raja Berdaulat Guntur adalah bencana surga. Lin Fan memandangi petir yang turun dari langit dengan penuh kenangan. Namun, semua ini tidak penting bagi Lin Fan saat ini. Maha hidup Tersialan. Waktunya kamu mati. Raja Berdaulat Guntur tertawa dingin. Itu adalah tawa yang menyeramkan dan menakutkan. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah. Lin Fan meraih bagian belakang kepala Sovereign King Thunder dan mengangkatnya tegak menghadap petir yang mendekat. Ahahaha. Sovereign King Thunder menjerit kesakitan saat asap hitam keluar dari tubuhnya. Sekarang, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu adalah orang yang sangat bodoh? Jelas, kamu tahu bahwa kamu terjebak di tangan yang mulia, namun kamu memilih untuk bermain dengan guntur. Pada akhirnya, siapa orang yang harus mengambilnya sendiri? Lin Fan menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa lagi. Terjangkau, tak malu. Sovereign King Thunder tidak mengira orang ini cukup licik untuk menggunakan dia sebagai kambing hitam. Semua orang dari Partai 100 Pertempuran dan Partai Mawar benar-benar terperangah. Mereka tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Misi tentang Sovereign King Thunder yang merupakan Heaven Tiered Middle Graded. Apa masalahnya? Lin Fan bertanya kepada anggota Partai 100 Pertempuran. Tangkap Sovereign King Thunder kembali hidup-hidup. Oh, aku bisa menghidupkannya kembali. Itu benar. Pada saat ini, Lin Fan menoleh untuk melihat Sovereign King Thunder sebelum tersenyum dingin. Sovereign King Thunder meledak dengan seluruh kekuatan terakhir yang dia miliki. Pada saat yang sama, kekuatan di dalam tubuhnya bergemuruh dengan ganas. Namun, dia ditekan oleh telapak tangan di dahinya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Tiba-tiba, wajah Sovereign King Thunder berubah. Beraninya kamu, seolah-olah kekuatan, surga, roh esensi,
dan ramuan universal di tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya, Sovereign King Thunder mendapati semuanya tertarik pada tubuh makhluk hidup ini. Wajahnya sangat buruk saat ini. Sovereign King Thunder, kurasa kau hanya beruntung bisa bertemu dengan Yang Mulia. Namun, demi misi ini, aku tidak akan mengambil nyawamu itu. Pohon parasol mitos Lin Fan di dalam dirinya mulai bekerja keras. Dalam sekejap mata, kekuatan, surga dan roh esensi dan lain-lain di dalam tubuh Raja Berdaulat Guntur semuanya diekstraksi. Ding, poin pengalaman plus 800.000. B***STARD. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Sovereign King Thunder mendapati tubuhnya tidak memiliki sedikit pun kekuatan, seolah-olah dia adalah makhluk cacat. Hehe, Lin Fan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, seolah-olah dia sedang menyeret seekor anjing mati, Lin Fan menarik Sovereign King Thunder di tangannya dan berjalan menuju 100 Battle Party. Biksu botak, aku akan meninggalkan sisa makhluk ras kuno untukmu, kata Lin Fan. Ya, terima kasih, dermawan. Saat Pendeta Sakya mendengar ini, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Melompat kegirangan seketika, tubuhnya ditutupi dengan sinar keemasan saat dia mulai mereformasi pasukan ras kuno itu dengan ekspresi penuh kebajikan. Semua orang dari 100 Battle Party sedang menonton dengan ternganga saat ini. Tak disangka Sovereign King Thunder yang tak tertandingi dan perkasa akan ditindas oleh manusia di hadapan mereka begitu saja. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya sama sekali. Pada saat ini, orang yang paling menyedihkan saat ini tidak lain adalah pesta mawar. Dia, Liu Qiangwei melihat segala sesuatu di hadapannya. Seolah-olah dia belum bisa bernapas dengan benar, dia pingsan. Pemimpin Partai P. Para anggota Partai Mawar mulai menyatukan pemimpin partai mereka. Mereka tahu mengapa pemimpin partainya bereaksi seperti itu. Tidak disangka dia akan membiarkan makhluk sekuat itu lolos begitu saja. Dan bukan hanya itu, dia hanya menghabiskan 10.000 poin kontribusi. Bab 710, wanita di kiri dan kanan, keindahan di sekitar. Binatang buas. Sovereign King Thunder berteriak sekuat tenaga. Kekuatan di dalam tubuhnya saat ini kosong, dan Firdausnya dicuri tepat di depan matanya. Saat ini, dia tidak lebih dari seorang prajurit ras kuno yang sedikit lebih kuat. Dia praktis menjadi sampah pada saat ini. Ya, Lin Fan mengayunkan lengannya, dan seutas tali membentuk tali di leher Sovereign King Thunder. Dia seperti anjing liar yang sedang digiring saat ini. Semua orang terperangah. Mereka tidak berani percaya bahwa Sovereign King Thunder yang maha kuasa dan tak tertandingi akan jatuh begitu saja, tanpa mampu melawan sama sekali. Siapa sebenarnya pria ini? Waktunya menagih pembayaranku. Memimpin Sovereign King Thunder, Lin Fan berjalan menuju Qiu Yue. Terima kasih banyak atas penyelamatan Anda, dermawan. Atas nama seluruh partai 100 pertempuran kami, saya berterima kasih, dermawan. Lai Baizhan tidak pernah berpikir bahwa seluruh partainya bisa lolos dari tangan Sovereign King Thunder hidup-hidup. Bagi mereka, Sovereign King Thunder bagaikan gunung yang tidak bisa mereka panjat sama sekali. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Kamu tidak perlu memanggilku dermawanmu. Ini hanya sebuah transaksi. Lin Fan melambaikan tangannya. Permasalahan yang berbeda tidak boleh dihubungkan secara bersamaan. Sial, tidak mudah mendapatkan 10.000 poin kontribusi ini. Qiu Yue menjelaskan masalahnya kepada pemimpin partainya. Setelah mendengarnya, wajah Lai Baizhan dipenuhi dengan keterkejutan. Tak disangka makhluk sekuat itu bisa disewa hanya dengan biaya 10.000 poin kontribusi. Betapa sulit dipercayanya ini. Dermawan, 10.000 poin kontribusi terlalu sedikit. Saya bersedia membayar Anda setengah dari poin kontribusi seluruh partai kami sebagai kompensasi. Lai Baizhan menawarkan dengan niat baik. Apa yang kamu lakukan? Kalau saya bilang 10.000, maksud saya 10.000. Apakah Anda mencoba mempermalukan profesionalisme saya? Lin Fan merasa seolah-olah pihak lain meremehkannya. Setelah sekian lama menjelajahi dunia pugilistik, Lin Fan selalu menjadi orang yang menepati janjinya. Dia tidak pernah meminta harga yang mahal. Berapa banyak yang dia minta adalah berapa banyak yang akan dia ambil. Tidak, aku sama sekali tidak berniat mempermalukan profesionalismemu. Lai Baizhan segera melambaikannya. Di saat yang sama,
Lai Baizhan sedikit bingung. Yang dia pikirkan hanyalah 10.000 poin kontribusi terlalu sedikit dan ingin memberi lebih banyak, itu saja. Bagaimana hal itu bisa mempermalukan dan yang lainnya? Baiklah, bagus kamu tidak mempunyai niat seperti itu. Sekarang, serahkan 10.000 poin kontribusi. Lin Fan merasa waktu hampir habis saat ini. Dia harus mendapatkan 10.000 poin kontribusi ini dan segera membentuk sebuah parti, sehingga dia bisa mulai menerima misi dan menuju puncak hidupnya sejak saat itu. Melihat makhluk kuat seperti itu, Lai Baizhan tentu saja ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk membangun hubungan yang lebih baik dengannya. Jika dia mengenal seseorang sekuat dia bisa meminta bantuan dari pihak lain untuk beberapa misi berbahaya di masa depan. Setelah menerima 10.000 poin kontribusi, Lin Fan diliputi kegembiraan di hatinya. Ini merupakan perjalanan yang penuh gejolak untuk mendapatkan 10.000 poin kontribusi ini. Biksu botak, apakah kamu sudah selesai? Lin Fan melihat ke kejauhan dan berteriak kepada biksu botak itu. Lin Fan sama sekali tidak peduli dengan prajurit ras kuno ini. Tidak peduli apa, setelah dia memakan sebagian besar pai, dia harus memberikan beberapa potongan kepada biksu botak ini. Kalau tidak, dia akan menangis lagi. Dermawan, selesai. Jawab Pendeta Sakya penuh semangat. Dia telah mengubah sejumlah makhluk ras kuno kali ini. Mulai saat ini, keyakinan pada Firdausnya akan semakin kuat. Memang benar, mengikuti Dermawan Lin akan membawa banyak manfaat baginya. Pemimpin partai, haruskah kita pergi dan mencari bantuan dari pihak lain? Saat ini, anggota Rose Party bertanya dengan wajah tidak wajar. Awalnya, makhluk kuat ini akan membantu misi mereka. Namun, karena kekhawatiran mereka yang berlebihan terhadap latar belakangnya, mereka menolaknya. Tapi, setelah menyaksikan semuanya, Liu Qiangwei merasa menyesal saat ini. Jika dia tidak menolaknya, misi mereka pasti sudah selesai. Tidak ada gunanya sekarang. Liu Qiangwei menggelengkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi kecewa. Kalau saja dia mempercayai mereka sejak awal, segalanya akan berbeda sekarang. Pemimpin partai, bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Aku akan pergi memohon pada mereka. Cewek berpenampilan Lolita itu mengertakkan gigi dan berkata. Pada awalnya di Guarded Ground, dialah yang memperingatkan pemimpin partainya untuk berhati-hati. Namun, dia sekarang telah menyaksikan kekuatannya di depan matanya. Dia secara alami mengerti bahwa dia telah melewatkan dewa. Jika mereka gagal dalam misi saat ini, itu akan menjadi pukulan yang tak terbayangkan bagi Partai Mawar. Meskipun Guarded Ground adalah tempat di mana semua makhluk hidup berdampingan dengan aman, persaingannya sangat ketat. Tong Han, Liu Qiangwei ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menelan kembali kata-katanya. Akhirnya, dia menghela nafas tanpa daya. Saat Lin Fan dan Pendeta Sakya bersiap untuk pergi bersama kelompok 100 pertempuran, seekor anak ayam dengan wajah kekanak-kanakan muncul di hadapan Lin Fan. Oh, itu kalian. Saat Lin Fan melihat siapa yang muncul, dia menyeringai. Alisnya kemudian berkerut saat dia diam-diam gembira tentang hal ini. Anak-anak ayam ini pasti menyesali keputusan mereka saat ini. Sejak mereka menyaksikan tindakan besar yang mulia ini, mereka pasti menyesal karena telah melewatkan makhluk kuat seperti yang mulia. Tong Han agak canggung saat ini. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Lin Fan, apakah kami dari Rose Party masih bisa menyewamu? Oh, kamu ingin menyewaku? Lin Fan tertawa kecil sementara matanya melihat ke sana kemari. Dia harus memeriksa gadis ini dengan benar, bertanya-tanya bagaimana anak ayam dari ribuan ras ini bisa tumbuh seperti itu. Tong Han ini adalah seseorang dari ras rubah. Ekor berbulu miliknya berayun di belakang punggungnya sementara pakaian minim yang dia kenakan hampir pecah karena sosoknya yang menggerahkan. Ya, Tong Han menganggukkan kepalanya dengan ekspresi antisipasi. Pada saat ini, Liu Qiangwei dan yang lainnya juga muncul dari kehampaan yang dalam. Liu Qiangwei terlihat sangat malu karena dia tidak berani menatap langsung wajah Lin Fan. Dermawan, membantu orang lain adalah suatu kebajikan. Berdasarkan pendapat dari biksu malang ini, jantung Pendeta Sakya berdebar kencang saat ini. Namun, dia tetap memasang wajah datar. Diam, biksu botak. Awalnya, Yang Mulia hanya bermaksud untuk mendapatkan 10.000 poin kontribusi.
Namun, sekarang 10.000 poin kontribusi sudah ada di tangan saya tidak memerlukan poin kontribusi lagi, Yang Mulia tidak merasa senang menolak kalian. Tapi, Yang Mulia tidak merasa sedikit lelah karena pertarungan dengan Raja Berdaulat Guntur sebelumnya. Saat ini, seluruh tubuhku terasa sakit dan sedang mencari istirahat yang baik. Pikiran Lin Fan bergerak dan kursi sedan mewah terbentuk di udara tipis. Dia kemudian melompat ke atasnya dan berbaring dengan tangan terbuka lebar. Niatnya jelas, Anda benar-benar lelah dan perlu dipijat. Namun, para anggota Partai Mawar ini tidak berhasil menangkap niatnya untuk sesaat. Mereka berdiri di sana bertanya-tanya apa yang diinginkan pihak lain. Melihat anak ayam dari Rose Party, alis Lin Fan berkerut sejenak. Bukankah anak-anak ayam ini terlalu bodoh terhadap dunia luar? Saat Pendeta Sakya melihat pemandangan ini, dia terbatuk dengan lembut. Dermawan Lin telah memaksakan diri sebelumnya dan sekarang lengan dan kakinya sakit. Saya pikir dia memerlukan sedikit pijatan. Bukankah begitu, Dermawan Lin? Tentu. Lin Fan menganggukkan kepalanya menyetujui Pendeta Sakya. Sekarang setelah Pendeta Sakya menjelaskan semuanya, jika para anggota Partai Mawar masih tidak mengetahui apa artinya ini, mereka akan benar-benar hidup sia-sia. Tong Han berjuang sedikit di dalam hatinya. Namun, dia maju dan meletakkan salah satu kaki Lin Fan ke kedua kakinya saat dia berlutut. Tangan lembutnya mulai memijat. Tidak buruk, tidak buruk. Teknikmu bagus. Tak kusangka teknik cewek ini sebagus ini. Lin Fan tidak bisa tidak menikmatinya secara menyeluruh. Meski ada keengganan di hati mereka, anggota Partai Mawar tetap harus membantu dan melanjutkan demi partai mereka. Akhirnya, 3 anggota partai lainnya muncul seperti Tong Han dan memijat lengan dan kaki lainnya. Perasaan saat ini adalah sesuatu yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Lin Fan. Sejak dia memasuki dunia suci kuno, dia belum pernah mengalami perlakuan yang begitu menyenangkan. Sekarang setelah dia mengalaminya sekali lagi, itu masih sangat menyenangkan. Lumayan, lumayan. Lengan trulimu berangsur-angsur pulih. Kurasa tidak akan ada banyak masalah jika aku membantu kalian. Kalian, siapa namamu? Benar, Liu Qiangwei. Milikmu truli kepala terasa sedikit tumpul. Kemarilah dan pijat kepalaku. Lai Baizan itu, Yang Mulia merasa tidak nyaman demi menyelamatkan kalian. Suruh 4 orang datang untuk mengangkat kursi sedan ini dan menggendongku, perintah Lin Fan. Saat dia mendengar ini, Lai Baizan tidak ragu sama sekali. Faktanya, dia sendiri yang naik lebih dulu. Baiklah, ayo kita pergi. Lin Fan sangat senang dengan situasi ini saat ini. Dia kemudian melambaikan tangannya ke depan dan memberi isyarat agar mereka bergerak ke arah misi Rose Party. Hais, begitulah kehidupan menjadi tuan tanah. Lin Fan berbaring di sana dan mengakuinya dengan bahagia. Dermawan, biksu malang ini juga merasa sedikit sakit. Melihat betapa Lin Fan sangat menikmatinya, Pendeta Sakya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar dengan iri. Sakit pantatmu. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Yang perlu kamu lakukan hanyalah melindungiku dari samping. Jawab Lin Evna. Baiklah. Jawab Pendeta Sakya dengan lesu. Jika ada orang dari tempat penjagaan yang melihat ini, mereka pasti akan muntah darah. Mereka semua sibuk berkultivasi untuk meningkatkan kondisi kultivasi mereka. Siapa yang tahu berapa banyak rasa sakit dan cobaan yang harus mereka tanggung. Namun, pria ini sedang bersenang-senang. Wanita di kiri dan kanannya dijaga oleh lebih banyak wanita cantik. Sungguh kehidupan yang membuat iri. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.